Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang siswi SMA bernama Yun Ina yang baru saja pulang dari sekolah. Di tengah hujan lebat tersebut, Yun Ina tak menyadari jika telah terjadi sesuatu di dalam rumahnya. Saat ia masuk ke rumah, ia menemukan kepingan puzzle. Lalu setelah itu, dia melihat ada cairan berwarna merah yang ternyata adalah darah dari pamannya, di mana terlihat sang paman sudah tergeletak tak bernyawa. Bukannya panik atau takut, Yun Ina justru terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa melihat pamannya tergeletak bersimbah darah seperti itu. Tak berselang lama datanglah polisi ke sana dan mereka langsung mengecek apakah ada tanda-tanda pembobolan rumah yang mengakibatkan paman Yun Ina meninggal. Nah, detektif yang bertugas untuk menyelesaikan kasus kali ini adalah Kim Han-sem, di mana ia menemukan benda-benda tajam di dalam kamar Yun Ina yang ia curigai menjadi alat yang dipakai oleh si pembunuh. Atasan Han-sem yang bernama Man-sik mengatakan jika paman Yun Ina adalah mantan petinggi kepolisian. Dan karena tak ada tanda-tanda pembobolan rumah, Han-sem pun mulai curiga jika yang telah membunuh paman Yun Ina adalah Yun Ina sendiri, dengan bukti-bukti benda-benda tajam yang ada di kamarnya tadi. Setelah itu, Yun Ina yang masih di bawah umur terlihat dimintai keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi dengan wajah datarnya, Yun Ina mengatakan jika dirinya tak ingat sama sekali dengan apa yang terjadi. Yang ia ingat hanyalah melihat jasad pamannya yang sudah tergeletak tak bernyawa saat dirinya masuk ke dalam rumah. Han-sem yang merasa jika Yun Ina berbohong, kemudian meminta izin untuk menginterogasi Yun Ina dengan caranya. Ternyata, Han-sem sudah terbiasa membuat pelaku-pelaku terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan darinya. Ditambah lagi, banyak benda-benda tajam yang ia lihat di kamar Yun Ina tadi. Namun anehnya, hal itu tidak berpengaruh pada Yun Ina yang terlihat memperlihatkan ekspresi raut wajah datarnya. Bahkan saat itu Yun Ina malah meminta untuk dipulangkan. Dan karena polisi tidak mempunyai bukti kuat, akhirnya Yun Ina pun diperbolehkan untuk pulang. Sesampainya di rumah, kita akan diperlihatkan jika sikap Yun Ina sangatlah aneh, karena dirinya malah berbaring di lantai tempat pamannya meninggal dengan muka datarnya. Keesokan harinya, Yun Ina kembali ke kantor polisi untuk memberitahu Han-sem jika saat ia menemukan pamannya tidak bernyawa, dirinya juga menemukan kepingan puzzle yang tergeletak di dekat sang paman. Namun pernyataan tersebut tak membuat Han-sem percaya karena ia masih mencurigai Yun Ina sebagai pelakunya. 10 tahun pun berlalu. Yun Ina kini menjadi seorang polisi, tetapi keanehan darinya tak pernah hilang begitu saja. Bahkan saat sedang menemui psikolognya yang bernama Lee Seung-jae, Yun Ina malah tertawa terbahak-bahak layaknya orang gila. Yun Ina selalu mendatangi Seung-jae setelah kejadian pamannya meninggal 10 tahun yang lalu, di mana sebagai seorang psikolog, Seung-jae selalu meminta Yun Ina agar menceritakan semua kejadian yang terjadi saat itu. Tetapi Yun Ina mengatakan jika dirinya lupa dengan apa yang terjadi dan hanya mengingat jika dirinya menemukan kepingan puzzle di dekat jasad pamannya yang menurutnya itu berkaitan dengan si pembunuh. Sementara itu, Han-sem yang masih saja mencurigai Yun Ina mendatangi mantan teman sekamar Yun Ina untuk menanyakan tentang Yun Ina 10 tahun yang lalu. Namun, teman sekamar Yun Ina itu menjelaskan jika tak ada yang aneh dari sosok Yun Ina, yang membuat Han-sem semakin kesal karena belum kunjung mendapatkan bukti kuat. Di sisi lain, Yun Ina terlihat sedang bermain game di kantor kepolisian, lebih tepatnya di kantor divisi kejahatan 2 yang merupakan tempat Han-sem bekerja. Tak lama berselang, Han-sem yang melihat Yun Ina kembali datang ke kantornya menceritakan jika ia baru saja bertemu dengan mantan teman sekamar Yun Ina. Dan walaupun Han-sem tak mendapatkan informasi apapun, namun ia masih percaya jika Yun Ina merupakan tersangka utama pembunuh pamannya, walaupun itu sudah 10 tahun berlalu. Yun Ina pun menjawab dengan tegas dan menyuruh Han-sem untuk berbuat sesukanya karena Yun Ina merasa tak melakukan apa yang dituduhkan. Kita kemudian akan diperlihatkan pekerjaan Yun Ina sekarang, di mana dirinya kini bekerja seorang pemprofil di divisi kriminal. Terlihat, Yun Ina tak hanya memiliki sikap yang aneh, dirinya juga ternyata memiliki kejeniusan yang luar biasa. Oleh sebab itu, rekan-rekan kerjanya selalu mengandalkan dirinya. Saat itu, mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang anak kecil yang dimana ia adalah anak paling terakhir dalam keluarga tersebut. Nah, hanya dengan melihat TKP kejadian serta bukti-bukti yang dikumpulkan rekannya, Yun Ina langsung bisa memvisualisasikan kejadian yang terjadi,
Yang mana setelah melakukan itu, Yun Ina menyadari jika tersangka yang telah membunuh bocah di kamar apartemen tak lain adalah kakak dari bocah itu sendiri, bernama Junso. Menurut Yun Ina, Junso melakukan hal itu didasari rasa iri karena adiknya lebih disayangi oleh orang tuanya. Selain itu, pengakuan dari Junso juga terlihat sangat aneh yang membuat Yun Ina langsung menginterogasinya dan berhasil membuat Junso keceplosan lalu mengakui perbuatannya. Dan setelah aksinya yang membuat Junso mengakui perbuatannya, membuat rekannya serta atasannya di divisi kriminal sangat kagum dengan kejeniusan dari Yun Ina. Walaupun sebenarnya awalnya mereka tak menyukai Yun Ina karena sikapnya yang aneh. Sementara itu, Hansem yang sedang minum-minum bersama Dongsu, mantan atasannya, serta Kapten Yang, atasannya saat ini, terlihat diceramai oleh Dongsu agar tidak lagi mencurigai Yun Ina sebagai pembunuh pamannya, karena sudah 10 tahun Hansem tak menemukan bukti apapun. Tetapi, Hansem mengatakan jika sampai saat ini dirinya tetap yakin jika Yun Ina lah tersangka utamanya, dan menganggap jika Yun Ina selalu datang ke kantornya hanya untuk memantau penyelidikan yang ia lakukan. Terlebih lagi, Hansem merasa Yun Ina terlihat aneh karena orang sekaya dirinya malah masuk ke dalam polisi dan menjadi seorang pemprofil. Setelah acara minum-minum bersama selesai, Hansem yang belum puas mencari petunjuk kembali menuju ke sekolah Yun Ina untuk kembali menelusuri tempat yang Yun Ina lewati saat kejadian 10 tahun lalu. Hansem masih merasa ada hal yang ia lewatkan dari semua keterangan dari Yun Ina. Saat sampai di rumah Yun Ina, Hansem malah didatangi petugas kepolisian yang berpatroli. Dua petugas itu mengaku mendapatkan laporan dari ART rumah Yun Ina yang melaporkan jika gerak-gerik Hansem sangat mencurigakan di depan rumah Yun Ina. Ternyata, dua petugas kepolisian yang bernama Mari dan Chun Sun itu juga sudah mengetahui jika Hansem masih belum bisa melupakan kejadian 10 tahun tersebut dan terus berusaha untuk mencari bukti lain. Beralih ke sebuah bar, pukul 8:45 malam, terlihat seorang wanita bernama Lee Mi-yong terlihat akan menemui beberapa orang dan setelah selesai, ia pun mulai pergi mengendarai mobilnya. Nah, dalam perjalanannya, Lee Mi-yong terlihat menerobos lampu merah di mana Mari yang saat itu sedang berpatroli melihatnya, namun Mari tak mengejar Lee Mi-yong karena ia masih menunggu Chun Sun yang sedang di minimarket. Sementara, Lee Mi-yong akhirnya sampai di apartemennya pada pukul 10 malam. Di sisi lain, Yun Ina yang baru pulang bekerja bertemu ART-nya yang menceritakan kejadian tadi, dan beberapa saat kemudian ia didatangi oleh tukang paket yang membuat Yun Ina merasa aneh karena menurutnya ia tak memesan apapun. Dan saat Yun Ina membuka paket tersebut, dirinya langsung terkejut karena paket itu berisi kepingan puzzle yang sama dengan yang ia temukan dulu ketika pamannya meninggal. Yun Ina yang merasa hal itu berkaitan kemudian berusaha mencari puzzle yang dulu ia temukan. Dan ketika dipasangkan, ternyata puzzle itu sangat cocok. Tanpa basa-basi, Yun Ina pun langsung menghubungi Hansem. Akan tetapi, Hansem tak mengangkat panggilan Yun Ina yang membuat Yun Ina langsung pergi untuk menemui Hansem. Nah, karena Yun Ina tidak mengetahui tempat tinggal Hansem, ia pun datang ke tempat tinggal ibunya yang berada di sebuah apartemen mewah. Namun, ibu Hansem mengatakan jika Hansem sudah tak tinggal di sana, yang membuat Yun Ina memutuskan untuk kembali. Dan saat sampai di parkiran, Yun Ina malah lupa letak mobilnya, sehingga ia terus mencarinya di semua parkiran. Dan ketika menemukan sebuah mobil berwarna merah seperti mobil miliknya, Yun Ina kemudian mendekati mobil tersebut. Saat Yun Ina mengintip ke dalam mobil tersebut, ternyata di dalam ada sesosok wanita yang sudah meninggal dunia. Hingga tak lama berselang, Mari dan Chun Sun terlihat datang karena laporan dari Yun Ina mengenai kejadian yang ia temukan. Dan setelah itu, Mari dan Chun Sun kemudian menjelaskan hal tersebut kepada Hansem beserta jajaran divisi tindak kejahatan 2. Nah, ketika Hansem mencoba mengidentifikasi korban, ia sempat melihat ada keanehan dikarenakan Kapten Yang seolah-olah mengenali si korban. Dan ketika Hansem mengetahui jika orang yang menemukan korban pertama kali adalah Yun Ina, rasa curiga terhadap Yun Ina pun semakin besar, di mana tanpa berlama-lama Hansem kemudian menemui Yun Ina untuk bertanya bagaimana Yun Ina bisa berada di apartemen itu, padahal rumah Yun Ina sangat jauh dari sana. Yun Ina pun menjawab jika ia ke sana hanya ingin menemui Hansem karena ia tak mengangkat teleponnya. Kemudian Yun Ina memperlihatkan kepingan puzzle yang baru ia dapatkan dan mengatakan jika pembunuhan yang terjadi saat ini pasti berkaitan dengan pembunuhan yang terjadi kepada pamannya.
Keterangan itu tentu saja tidak dipercaya oleh Handsome dan mengira jika itu semua adalah karangan dari Yun Ina saja untuk menutupi alibinya. Setelah itu, Handsome menelepon ibunya dan bertanya apakah benar apa yang dikatakan oleh Yun Ina tadi. Walaupun alibi Yun Ina tersebut bisa dikuatkan oleh ibu Handsome sendiri, nampak Handsome tak begitu saja percaya di mana dirinya terus mencari keterlibatan Yun Ina. Lalu, Handsome pun mulai menyelidiki CCTV di area parkir tersebut. Namun sayangnya, Lee Mi-yong parkir di area yang tak terjangkau oleh CCTV parkir. Setelah itu, Handsome juga mengecek kebenaran yang dikatakan oleh Yun Ina, yang ternyata terekam jelas jika Yun Ina memang akan menuju ke apartemen ibu Handsome. Keesokan harinya, tim divisi 2 kriminal mendatangi apartemen Lee Mi-yong. Namun mereka tak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan jika Lee Mi-yong diserang oleh seseorang. Setelah itu, Handsome terus mendengarkan rekaman laporan Yun Ina saat menemukan jasad Lee Mi-yong ke petugas patroli. Namun, Handsome tak menemukan kejanggalan di laporan tersebut. Bahkan, Handsome yang masih mencurigai Yun Ina sampai mendatangi Seung Ju alias psikolog yang biasa menangani Yun Ina untuk bertanya mengenai Yun Ina. Namun, karena Seung Ju tak mau memberikan keterangan pasiennya, Handsome pun akhirnya tak mendapatkan informasi apapun. Sesamanya di kantor, Kapten Yang memarahi Handsome yang malah mencari petunjuknya sendiri. Ia kemudian menyuruh Handsome untuk lebih fokus mencari petunjuk mengenai si korban, bukan malah mencari petunjuk yang belum pasti. Tak lama berselang, Yun Ina terlihat kembali menemui Handsome untuk menanyakan apa yang Handsome temukan, di mana Handsome hanya tersenyum seakan dirinya merasa ditantang oleh Yun Ina. Yun Ina sendiri kemudian kembali menjelaskan tentang puzzle yang ia dapatkan dan memprediksi jika orang yang membunuh Lee Mi-yong merupakan pembunuh yang juga membunuh pamannya, yang itu tandanya ini adalah pembunuhan berantai. Yun Ina juga menyebutkan jika modus operasi yang dilakukan hampir sama persis, yaitu mengirimkannya pecahan puzzle ketika membunuh korbannya. Tapi lagi-lagi, Handsome tidak percaya dengan semua perkataan Yun Ina. Bahkan, Handsome masih menganggap jika Yun Ina adalah tersangka utama karena ia selalu berada di TKP. Setelah itu, Handsome mendatangi bar milik Lee Mi-yong dan bertanya kepada bartender di sana siapa saja orang yang ditemui Lee Mi-yong malam itu. Si bartender mengatakan jika ada 4 orang yang ia temui dan manajer Lee Mi-yong pasti tahu orang tersebut. Handsome juga sempat menanyakan apakah bartender itu pernah melihat Yun Ina. Namun si bartender menjawab jika ia tak mengenal dan belum pernah melihatnya juga. Setelah itu, Handsome mulai mengecek daftar panggilan yang malam itu menelepon nomor Lee Mi-yong, yang ternyata salah satunya adalah atasan Handsome sendiri, yaitu Ho-gun. Sontak saja, Handsome dan Kapten Yang langsung mendatangi kepala polisi untuk menanyakannya secara langsung temuannya itu. Ho-gun menjelaskan jika dirinya memang merupakan pelanggan tetap di klub milik Lee Mi-yong, dan alasannya menghubungi Mi-yong saat itu dikarenakan dirinya ingin meng-cancel tempat yang sebelumnya telah dirinya booking. Mendengar keterangan tersebut tentu saja Handsome tak langsung percaya. Alhasil, Handsome kembali bertanya kepada bartender di sana siapa saja polisi yang sering berkunjung ke bar milik Lee Mi-yong. Si bartender pun membeberkan jika banyak sekali nama-nama polisi yang ternyata semuanya merupakan petinggi. Akhirnya, Handsome pun mulai memanggil semua petinggi polisi yang pernah datang ke bar Lee Mi-yong. Namun dari semuanya tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Sementara itu, Yun Ina bertemu dengan Ho-gun dan bertanya mengenai hubungan antara pamannya dengan Lee Mi-yong. Nah, karena Ho-gun tak menjawabnya, Yun Ina pun langsung pergi dan mulai mencurigai Ho-gun yang terlihat memperlihatkan raut muka yang panik. Keesokan harinya, kepolisian dibuat heboh karena berita tentang meninggalnya Mi-yong mulai viral dan yang membuat kepala Ho-gun marah besar adalah banyak nama-nama polisi yang tersangkut dalam kasus ini, membuat dirinya memarahi semua bawahannya dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu 1 minggu. Di sisi lain, Mari terlihat sedang memikirkan sesuatu di mana ia mulai menyadari jika mobil Lee Mi-yong adalah mobil yang sempat akan ia tilang malam itu. Namun ia belum berani mengungkapkan hal tersebut kepada Handsome. Setelah itu, Kapten Yang memberitahu Handsome jika di dompet Mi-yong tak ditemukan kartu akses apartemen, yang membuat Kapten Yang merasa ada yang janggal karena kemungkinan orang yang membunuh Mi-yong adalah orang yang mengenalnya. Sementara itu, Yun Ina kembali berpikir keras mengenai teka-teki puzzle yang ia temukan dan mulai mencari tahu apakah pamannya memiliki hubungan dengan Lee Mi-yong. Setelah itu, Yun Ina pulang ke rumahnya dan bertemu bibi ART yang juga akan pulang. Nah, saat si bibi ART menutup pintu rumah,
Yun Ina pun kemudian mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu ketika dirinya menemukan pamannya tergeletak tak bernyawa. Tetapi berbeda dengan sebelumnya, kini Yun Ina mengingat jika saat itu dirinya melihat di balik kaca lemari adanya bayangan seseorang yang kemungkinan merupakan si pembunuh. Keesokan harinya, Divisi Kejahatan 2 dibuat terkejut karena Yun Ina datang sambil membawa koper di mana ternyata Yun Ina ditugaskan oleh kepala Ho-gun untuk membantu Hansem dan yang lainnya dikarenakan kini citra polisi sangat jelek di mata masyarakat akibat media yang memberitakan mengenai keterlibatan para petugas kepolisian dengan kematian Myong. Tentu saja Hansem merasa keberatan dengan kehadiran Yun Ina. Setelah itu, Hansem mengajak Yun Ina ke atap gedung di mana ia bertanya mengenai alasan Yun Ina yang seolah ingin sekali terlibat dengan kasus kematian Lee Mi-yong. Yun Ina kemudian mengatakan jika kemungkinan kematian Lee Mi-yong berkaitan dengan kematian pamannya dan juga ada hubungannya dengan kepala Ho-gun. Selain itu, Yun Ina menambahkan jika dirinya sudah mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, yaitu adanya orang lain selain dirinya saat ia menemukan pamannya. Tentu saja perkataan itu membuat Hansem semakin tidak percaya karena ia merasa aneh mengapa Yun Ina mengatakannya setelah 10 tahun berlalu. Setelah itu, Hansem menemui kepala Ho-gun di mana ia memprotes keputusan sang kepala yang menempatkan Yun Ina di timnya. Namun, Ho-gun mengingatkan Hansem jika mereka harus segera menyelesaikan kasusnya agar bisa secepatnya memulihkan nama kepolisian dan kehadiran Yun Ina pasti akan membantu mereka. Sementara itu, Yun Ina kembali bertemu Seung-ju di mana ia menceritakan jika ia bisa mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu saat ia menyadari ada seseorang di belakangnya di malam kejadian. Yun Ina pun bertanya mengapa ingatan itu baru muncul sekarang. Seung-ju menjawab jika kemungkinan itu terjadi karena rasa bersalah Yun Ina kepada pamannya. Di sisi lain, tim kriminal mulai rapat di mana kapten yang memberitakan Hansem dan bawahan lainnya untuk memfokuskan pencarian CCTV maupun kamera dashboard di parkiran yang bisa membantu mereka menemukan identitas pelaku pembunuhan Lee Mi-yong. Tanpa berlama-lama, Hansem pun langsung mendatangi ruang CCTV untuk kembali mengecek rekaman ketika mobil milik Lee Mi-yong masuk ke parkiran apartemen. Hingga pada akhirnya, saat rekaman itu dicerahkan, Hansem melihat jika ternyata Lee Mi-yong sudah dalam keadaan terikat di bagian leher, yang itu menandakan si pembunuh sudah berada di dalam mobil Lee Mi-yong sebelum Lee Mi-yong masuk ke dalam parkiran. Berbekal informasi tersebut, Hansem mulai kembali menelusuri jalan yang dilewati oleh Lee Mi-yong, dan sesampainya di parkiran apartemen, tiba-tiba Yun Ina datang. Ternyata Yun Ina sudah tahu jika si pembunuh berada di dalam mobil Lee Mi-yong sebelum Lee Mi-yong sampai di parkiran. Yang itu berarti si pembunuh memiliki pemikiran yang matang untuk membunuh Lee Mi-yong karena ia membunuh targetnya di dalam mobil yang dimana tak terdapat rekaman CCTV di sana. Akhirnya, setelah mendengar penjelasan tersebut, kini Hansem mulai memperdulikan perkataan Yun Ina dan tampak mulai percaya karena perkataan Yun Ina sangatlah masuk akal. Hingga Yun Ina menjulurkan tangannya sambil berkata jika dirinya membutuhkan bantuan Hansem untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai ini. Mendengar perkataan itu, Hansem hanya terdiam. Hingga Yun Ina pun kemudian menyuruh Hansem untuk menyelidiki semua tentangnya jika Hansem masih tidak percaya jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan ini. Keesokan harinya, Hansem menunjukkan temuannya kemarin tentang rekaman CCTV-nya. Di sini, Hansem juga menjelaskan jika kartu masuk apartemen yang hilang kemungkinan hanya pengalihan isu agar bisa mengelabui para polisi. Setelah itu, Yun Ina datang dan menjelaskan semua profil dari Lee Mi-yong yang kemungkinan ada hubungannya juga dengan kematian pamannya. Nah, kesimpulan Yun Ina tersebut tentu saja tak diterima baik oleh anggota yang lain. Namun berbeda dengan Hansem yang biasanya tidak setuju dengan perkataan Yun Ina, kali ini dirinya mendukung penuh perkataannya itu karena menurutnya semuanya masuk akal. Tak berselang lama, kepala Ho-gun datang dan memarahi mereka semua karena tak kunjung menyelesaikan kasusnya. Kemudian Ho-gun menyuruh Ina datang ke ruangannya di mana Yun Ina kembali bertanya mengenai hubungan antara pamannya dengan Lee Mi-yong. Ho-gun menjelaskan jika mereka berdua tidak ada hubungan apapun yang membuat Yun Ina tetap merasa curiga dan meminta agar Ho-gun jangan mengganggu investigasinya. Sementara itu, Hansem mulai meyakinkan rekan-rekannya jika yang dikatakan Yun Ina ada benarnya, jika mereka harus mencari tahu profil tentang Lee Mi-yong terlebih dahulu untuk memecahkan kasus kali ini. Dan pada akhirnya, mereka mulai mencari jejak anggota keluarga Mi-yong agar bisa mencari petunjuk. Di sisi lain, Mari terlihat datang ke tempat psikolog Seung-ju. Ia berniat berkonsultasi tentang traumanya terhadap kematian Lee Mi-yong
karena menurutnya jika saat itu ia menilang Lee Mi-yong, mungkin Lee Mi-yong bisa selamat. Esokan harinya, Handsome terlihat sudah berada di mobilnya untuk pergi menemui ayah Lee Mi-yong. Namun tiba-tiba Yoon In-na malah masuk mobil mengatakan jika dirinya ingin ikut. Saat bertemu ayah Lee Mi-yong, Handsome nampak tidak bisa menggali informasi apapun karena ayah dari Lee Mi-yong mengalami pikun. Tanpa diduga, tiba-tiba Yoon In-na dengan seragam sekolah masuk dan memanggil ayah Mi-yong dengan sebutan ayah. Awalnya apa yang dilakukan Yoon In-na malah dianggap Handsome tidak berguna. Akan tetapi ketika ayah Mi-yong merespon perkataan Yoon In-na yang menyebutnya ayah, seketika Handsome pun kagum dengan kejeniusan Yoon In-na, di mana Yoon In-na di sini bersikap seolah-olah dirinya menjadi Lee Mi-yong yang masih bersekolah. Nah, dari penyamarannya itu, Yoon In-na sempat mendapatkan petunjuk jika saat muda dulu, Lee Mi-yong mengenal sosok pria yang disebut ayahnya Bedebah. Dan sejak saat itulah, Lee Mi-yong berubah sikapnya kepada sang ayah. Sementara itu, Handsome penasaran siapa yang mengantar ayah Lee Mi-yong ke Pati Jompo, di mana akhirnya Handsome tahu jika paman Lee Mi-yong lah orangnya. Tanpa basa-basi, Handsome langsung mendatanginya untuk menggali informasi. Si paman menjelaskan jika Lee Mi-yong memang sudah lama tidak bertemu ayahnya, dan ketika terakhir dia mendatanginya, Mi-yong bersama seorang pria yang biasa disebutnya Bedebah. Alhasil, untuk mencari tahu identitas pria itu, Handsome pun menuju rumah Mi-yong. Namun saat sampai di sana, ternyata Yoon In-na sudah ada di sana terlebih dahulu. Nah, akhirnya setelah menggeledah rumah tersebut, mereka menemukan foto seorang pria yang Yoon In-na curigai sebagai Bedebah yang disebutkan ayah Mi-yong tadi. Akhirnya mereka pun mulai mencari tahu identitas pria tersebut. Di sini, Handsome pun langsung memiliki ide untuk menanyakannya pada bartender bar Mi-yong, di mana si bartender ternyata tahu tentang pria tersebut. Lalu, dirinya juga menyerahkan kartu nama dari si pria yang diketahui bernama Kang Ji-mok. Si bartender juga menceritakan jika di malam kejadian, Lee Mi-yong juga bertemu dengan Kang Ji-mok, di mana terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Ji-mok bahkan mengatakan jika apartemen yang sekarang ditinggali oleh Lee Mi-yong adalah miliknya. Setelah tahu identitasnya, Kapten Yang langsung menyuruh Handsome untuk pergi ke restoran milik Kang Ji-mok untuk segera menangkapnya. Sebab sidik jari yang ditemukan di kursi mobil milik Mi-yong cocok dengan sidik jari Kang Ji-mok. Namun saat sampai di restoran tersebut, pegawai di sana mengatakan jika Kang Ji-mok tidak ada. Bahkan di rumahnya pun, sang istri mengatakan jika Ji-mok tidak pulang semalaman. Di sisi lain, Yoon In-na mulai mengamati foto Kang Ji-mok dan mulai menyimpulkan jika Ji-mok bukanlah pelaku pembunuhan ini, karena dilihat dari sikapnya yang temperamen tidak sesuai dengan pelaku yang memiliki ketelitian dan selalu rapi dalam menjalankan aksinya. Lalu, scene akan memperlihatkan beberapa hari sebelumnya di mana terlihat Kang Ji-mok mendatangi sebuah penginapan dan masuk ke sebuah kamar, di mana tak diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi karena hanya terlihat ada cairan darah di kamar mandi. Lalu seorang pria keluar sambil membawa koper merah yang lalu koper tersebut dijatuhkan ke tengah danau menggunakan perahu. Sementara itu, pihak kepolisian yang belum mengetahui kejadian tersebut terlihat terus mencari keberadaan Kang Ji-mok, yang mana Kapten Yang memerintahkan untuk melacak mobil miliknya. Dan pada akhirnya, mobil Kang Ji-mok ditemukan terparkir di area peristirahatan. Tanpa berlama-lama, Handsome langsung mengecek CCTV, di mana ternyata setelah turun dari mobilnya, Kang Ji-mok tak kunjung kembali sampai sekarang. Handsome pun lalu bertanya apa yang ada di belakang penginapan tersebut. Akhirnya, Handsome langsung menuju ke sana, di mana di sana hanya ada sebuah tembok yang tinggi. Dan karena penasaran, Handsome pun menaiki tembok tersebut yang membuat tangannya sedikit terluka. Setelah itu, mobil Kang Ji-mok mulai diperiksa oleh tim forensik, di mana kejanggalan pun dirasakan Handsome dan juga Kapten Yang, karena di sana tidak ditemukan apapun, seolah Kang Ji-mok sudah tahu dirinya akan menjadi buronan. Hingga Handsome dan Kapten Yang mendapatkan panggilan dari Choi-san jika mobil Kang Ji-mok sebelum berada di lokasi sekarang terekam CCTV berada di sebuah waduk Hungpang selama kurang lebih 3 jam. Lalu Choi-san juga menambahkan jika kartu kredit milik Kang Ji-mok terakhir digunakan di sebuah hotel Yongpang, yang mana hotel tersebut terkenal karena selalu dijadikan orang untuk berselingkuh di dekat waduk tersebut. Mendapatkan informasi itu, Handsome dan juga Kapten Yang kemudian pergi ke Hotel Yongpang, yang mana di sana Handsome kemudian mencoba bertanya kepada resepsionis mengenai Kang Ji-mok yang kemungkinan memesan kamar di sana. Saat dicek, ternyata memanglah benar jika Kang Ji-mok memesan kamar hotel di sana selama 1 malam, namun ia sudah check out tadi pagi. Setelah itu, Handsome menuju kamar yang dipesan Ji-mok.
Walaupun keadaannya seolah tak terjadi apa-apa, tetapi Handsome merasa ada sesuatu yang janggal karena di kamar mandi tercium bau amis. Untuk membuktikan kecurigaannya, Handsome pun kemudian menghubungi tim forensik, yang mana kecurigaan Handsome memanglah benar. Ternyata banyak sekali bekas noda darah yang menandakan telah terjadi pembunuhan di dalam kamar hotel tersebut. Setelah itu, Handsome mendapatkan laporan jika saat check-out Cimok diketahui membawa sebuah koper dan berjalan menuju ke arah waduk. Akhirnya, untuk mencari tahu, Handsome pun menuju waduk dan di sana ia mendapati ada jejak ban koper yang mengarah ke sebuah perahu kecil. Alhasil, para polisi pun mengerahkan tim penyelam untuk mencari keberadaan koper yang dibawa oleh Cimok. Setelah berjam-jam pencarian berlangsung, akhirnya koper tersebut ditemukan. Dan ketika dibuka, ternyata di dalamnya berisi potongan tubuh manusia tanpa kepala. Tak berselang lama datanglah Yun Ina yang mengatakan jika Kang Cimok bukanlah pelaku pembunuhan atas Myong. Namun Handsome langsung menyangkalnya karena sudah ada bukti jika sidik jari Kang Cimok ada di mobil milik Myong. Namun Yun Ina tetap bersikeras jika bukan Kang Cimok pelakunya karena ia belum mendapatkan potongan puzzle selanjutnya. Dan justru menurut Yun Ina, potongan tubuh yang ada di dalam koper itu adalah Kang Cimok. Dan benar saja, keesokan harinya tim forensik mengabarkan jika DNA korban di dalam koper adalah Kang Cimok. Hal itu tentu saja membuat Handsome mulai bertanya-tanya siapa yang memakai pakaian Kang Cimok dan turun dari mobilnya saat di area peristirahatan. Di sisi lain, Yun Ina kembali berkonsultasi dengan Seungju, di mana ia menjelaskan jika akhir-akhir ini ia kesulitan untuk tidur setelah kembali mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. Seungju pun lalu menyarankan agar Yun Ina mencari tempat peristirahatan baru karena menurutnya rumah Yun Ina sekarang menyimpan trauma pada dirinya sehingga hal itulah yang membuatnya susah untuk tidur. Setelah konsultasi selesai, Yun Ina tanpa sengaja bertemu dengan Mari yang juga sedang berkonsultasi dengan psikolog teman Seungju bernama Huang di ruangan sebelah. Sementara itu di kantor polisi, istri Kang Cimok yang bernama Yang Hee dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai suaminya. Mendengar kabar suaminya meninggal dalam keadaan mengenaskan, Yang Hee tentu saja langsung menangis. Nah, di sini Handsome bertanya pada Yang Hee mengenai Myung yang juga menjadi korban pembunuhan, apakah dia mengenalnya. Namun, Yang Hee menjawab jika dia tidak mengenalnya, bahkan baru mendengar nama tersebut. Setelah itu, Yun Ina mendatangi Handsome dan bertanya bagaimana keterangan yang diberikan oleh Yang Hee. Namun karena Handsome masih merasa kesal kepada Yun Ina, ia pun tidak menjawab dan langsung pergi. Alhasil, Yun Ina menonton rekaman interogasi tadi, di mana Yun Ina menyadari jika Yang Hee sedang menyembunyikan sesuatu. Alhasil, Yun Ina pun kemudian mendatangi rumah Yang Hee. Dengan ketenangan dan kecerdasan yang dimilikinya, Yun Ina akhirnya bisa membuat Yang Hee mengakui jika dirinya mengenal sosok Lee Mi-yong yang juga menjadi korban pembunuhan. Faktanya, Lee Mi-yong adalah wanita yang dikenalkan Cimok pada dirinya saat itu. Di sini, Yang Hee malah justru tertarik dengan kepribadian Yun Ina karena mereka memiliki kesamaan trauma, yaitu kehilangan orang yang mereka sayangi. Faktanya, saat Yang Hee berusia 13 tahun, dirinya pernah kehilangan nenek dan kakaknya akibat kebakaran di rumahnya. Setelah itu, Yang Hee memberitahu jika ternyata apartemen mewah yang ditinggali oleh Lee Mi-yong adalah apartemen pemberian dari Kang Cimok. Merasa informasi itu cukup, Yun Ina pun kemudian berpamitan karena sudah merasa mendapatkan jawaban atas kasus ini. Setelah itu, Yun Ina datang ke kantornya untuk meminta bantuan Go-eun, atasannya, dan juga 2 rekannya untuk memecahkan kasus kali ini. Yun Ina pun berlagak menjadi pelaku sedangkan para rekan-rekannya menebak siapakah dirinya. Dan dari keterangan yang diutarakan, akhirnya mereka pun menemukan jawabannya jika pelaku pembunuhan Kang Cimok adalah seorang wanita, yaitu Yang Hee, istrinya sendiri. Setelah itu, Yun Ina mencoba menghubungi Handsome untuk memberitahu hasil investigasinya. Namun karena Handsome tak mengangkat teleponnya, Yun Ina pun pergi ke rumahnya. Ternyata, kode sandi rumah Handsome sama dengan kode sandi milik rumah Yun Ina, di mana angka itu adalah tanggal paman Yun Ina terbunuh. Saat Handsome pulang, ia pun terkejut ketika tahu jika Yun Ina bisa masuk ke dalam rumahnya. Namun, Yun Ina langsung mengutarakan niatnya untuk memberitahu jika ia sudah menemukan jawaban siapa pembunuh Kang Cimok, yaitu istrinya sendiri Yang Hee. Awalnya Handsome tidak percaya begitu saja dengan perkataan Yun Ina, namun setelah dijelaskan secara detail tentang penemuannya, akhirnya Handsome pun mulai percaya dan akan segera memanggil Yang Hee kembali keesokan harinya untuk diinterogasi.
Alhasil keesokan harinya Hansem kembali menginterogasi Yang Hee di mana ia menjelaskan jika keterangan dari Yang Hee mengenai Kang Cimok yang dikatakan Yang Hee tak pernah pulang ke rumah itu adalah bohong. Karena dari rekaman dashboard mobil tetangga terlihat jika sebelum pembunuhan terjadi Kang Cimok sempat pulang ke rumah sambil marah-marah tak jelas. Tetapi di sini Yang Hee bisa mengelak dengan berkata jika saat Kang Cimok pulang dirinya sedang tertidur dan tidak menyadari suaminya sempat pulang. Nah, di pertanyaan selanjutnya, Hansem menanyakan apakah Yang Hee pernah berselingkuh di belakang Kang Cimok, di mana akhirnya Yang Hee mengaku jika ia sempat berpacaran dengan seorang atlet tenis bernama Jae-wook. Namun, mereka sudah lama putus. Alhasil, Hansem pun mendatangi Jae-wook untuk menggali informasi, di mana saat bertemu, Hansem langsung terfokus pada tangan Jae-wook yang menggunakan plester, di mana luka-luka itu sangat mirip dengan luka yang dimiliki oleh Hansem ketika ia menaiki dinding di belakang area penginapan. Akhirnya, Hansem pun mulai curiga jika Jae-wook juga pasti ikut terlibat dalam pembunuhan kali ini. Setelah itu, rapat kembali dilakukan oleh tim kriminal 2 di mana Hansem yakin jika Yang Hee dan Jae-wooklah pelakunya. Namun, ia masih bingung bagaimana cara agar mereka mengakui perbuatannya. Di sini, Yoon-ina pun memiliki ide brilian dengan mencoba mengadu domba mereka agar saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya, mereka berdua dipanggil untuk dilakukan interogasi, di mana Hansem mengatakan pada Jae-wook jika Yang Hee ada di ruangan sebelah mengatakan jika Jae-wooklah dalang di balik pembunuhan Kang Cimok. Sementara di ruangan sebelah, Yang Hee diinterogasi oleh Yoon-ina, di mana akhirnya dengan pertanyaan jebakan, Yoon-ina berhasil membuat Yang Hee mengaku jika dia dan Jae-wooklah yang telah membunuh Cimok. Di ruangan sebelah, Hansem juga akhirnya berhasil membuat Jae-wook ketakutan yang pada akhirnya dirinya juga mengakui jika dia ikut andil dalam pembunuhan Cimok. Jadi saat itu, Yang Hee lah yang memutilasi suaminya dan setelah selesai, Jae-wook memakai pakaian milik Kang Cimok untuk mengelabui CCTV dan memarkirkan mobil Kang Cimok. Dan pada akhirnya setelah semua kasus terungkap, Jae-wook memberitahu tempat di mana mereka mengubur kepala Kang Cimok. Setelah itu, nama kepolisian pun akhirnya kembali membaik. Yoon-ina yang datang ke kantor lalu memberikan topi ala-ala detektif pada rekan-rekannya, di mana mereka sangat senang dengan hadiah tersebut dan juga berterima kasih kepada Yoon-ina karena berkat bantuannya mereka bisa menyelesaikan kasusnya. Namun di sini, Yoon-ina menjawab jika sebenarnya kasus mereka belum selesai, karena yang membunuh Lee Mi-yong bukanlah Kang Cimok. Alhasil, Hansem pun bertanya jika bukan Kang Cimok pelakunya lalu siapa. Yoon-ina menjawab jika dirinya sendiri juga belum tahu siapa pelaku sebenarnya, dan jika dia sudah menemukan jawabannya maka ia akan memberitahukan Hansem. Malam harinya, saat Yoon-ina tiba di rumah, dirinya melihat jika ada sebuah paket di kotak suratnya. Dan alangkah terkejutnya ia saat membuka paket tersebut ternyata berisi potongan puzzle di mana terdapat gambar seorang pria yang tubuhnya tergambar seperti terpotong-potong sama seperti yang dialami oleh Kang Cimok. Scene lalu akan memperlihatkan si pembunuh di mana sebelum memberikan potongan puzzle itu pada Yoon-ina, dirinya terlebih dahulu menambahkan goresan tinta merah di gambar yang menandakan jika orang dalam gambar tersebut tubuhnya terpotong-potong seperti apa yang dialami oleh Kang Cimok. Kembali ke Yoon-ina, setelah menggabungkan potongan puzzle itu, dirinya merasa frustasi karena merasa melewatkan sesuatu. Lalu keesokan harinya, ia mengabari rekan-rekannya tentang potongan puzzle ketiga, di mana Gon mengatakan jika ia setuju jika kemungkinan yang mengirimkan puzzle itu adalah si pembunuh berantai. Namun, yang Gon pertanyakan mengapa ia melibatkan orang lain untuk membunuh Kang Cimok dan bukan dirinya sendiri yang turun tangan. Nah, karena penasaran, Yoon-ina pun menuju penjara untuk bertanya langsung kepada Yang Hee. Sesampainya di penjara, Yang Hee terlihat senang karena dijenguk oleh Yoon-ina yang sudah ia anggap teman karena mereka memiliki kesamaan trauma. Tanpa basa-basi, Yoon-ina langsung menunjukkan potongan puzzle yang membuat Yang Hee terkejut karena potongan-potongan tubuh di gambar itu sama persis dengan potongan tubuh dari Kang Cimok yang ia potong sendiri. Yang Hee juga mengatakan jika ia tidak tahu menahu soal puzzle tersebut. Dan yang membuat Yang Hee penasaran adalah bagaimana bisa para polisi menemukan koper merah miliknya yang ia tenggelamkan di waduk. Yoon-ina pun menjawab jika Hansem menemukan bekas roda koper di pinggir waduk yang membuatnya yakin jika koper itu pasti ditenggelamkan di tengah waduk. Namun, Yang Hee menjawab jika ia dan Jae-wook sama sekali tak menyeret kopernya, melainkan mengangkatnya bersama-sama menuju ke perahu. Jadi bagaimana mungkin ada bekas roda di pinggir waduk?
Nah, akhirnya di sini Yang Hee baru teringat jika di malam kejadian ia sempat menyadari ada seseorang yang memperhatikan mereka saat hendak menaiki perahu, yang itu kemungkinan dia adalah si pembunuh berantai tersebut. Belum selesai dengan si pembunuh berantai, keesokan harinya polisi kembali menemukan orang meninggal yang diketahui adalah seorang buruh pabrik bernama Choi. Dirinya ditemukan tak bernyawa di rumahnya, dan setelah tim forensik menyelidiki, kemungkinan Choi mengalami keracunan. Tak lama berselang, Yoon Ina pun datang yang membuat Handsome bertanya untuk apa ia datang, karena faktanya Yoon Ina sudah tidak bersama tim mereka lagi setelah kasus Kang Ji-mok selesai. Yoon Ina pun menjawab jika ia hanya ingin mampir dan melihat-lihat saja. Mereka pun akhirnya memperbolehkan Yoon Ina untuk berada di sana, di mana setelah itu Yoon Ina langsung masuk ke dalam dan mulai memvisualisasikan kejadian saat Choi meminum racunnya. Di sini, Yoon Ina masih penasaran bagaimana pelaku menambahkan racunnya karena sampai sekarang wadah racunnya saja belum ditemukan. Dan hal itulah yang membuat dirinya merasa ada yang janggal dalam kasus kali ini. Sementara itu, Handsome dan Kapten Yang mengamati CCTV yang berada tepat di depan rumah Choi. Alhasil ditemukanlah 3 orang yang masuk ke rumah Choi sebelum kematian Choi, di mana mereka adalah teman-teman satu kerjaan Choi. Dan ketika orang tersebut akhirnya mulai dimintai keterangan oleh Handsome, di mana malam sebelum Choi ditemukan tewas, mereka sempat minum-minum di dalam sana. Jung Chul adalah orang pertama kali yang menemukan Choi pada pagi hari sudah tergeletak tak bernyawa. Yang kedua bernama Kang Jae, di mana dirinya memiliki alibi karena pulang lebih awal karena dicari sang istri. Dan yang ketiga bernama Dok Moon, di mana orang inilah yang membeli minuman serta makanan untuk dinikmati mereka semua. Tetapi Dok Moon memiliki alibi kuat karena minuman yang ia beli semuanya dinikmati bersama-sama, serta dirinya pulang kedua setelah Gapje. Nah, karena mereka semua memiliki alibi, para polisi pun mulai menelusuri latar belakang dari Choi, yang ternyata Choi sekarang sudah tak memiliki keluarga lagi. Karena 2 tahun yang lalu istrinya meninggal, sedangkan anak laki-laki sematawayangnya juga telah meninggal dikarenakan kecelakaan saat bekerja setahun yang lalu. Setelah itu, Kapten Yang mendapat informasi dari pihak forensik jika penyebab kematian Choi adalah keracunan nikotin yang berlebihan. Nah, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Gapje adalah seorang pemakai vape alias rokok elektrik. Dirinya juga memiliki saudara yang memiliki toko vape. Namun, kesaksian Gapje yang hanya seorang penghisap vape dan alibinya yang kuat membuat Handsome dan yang lain merasa kebingungan. Begitu juga dengan Yoon Ina, karena ia merasa jika ketiga teman Choi memiliki alibi yang kuat, serta tidak memiliki motif apapun yang bisa membuat mereka membunuh Choi. Setelah itu, Yoon Ina mendatangi Handsome dan mengajaknya untuk segera memecahkan kasus kali ini. Seperti biasa, Yoon Ina berlagak menjadi korbannya, dan kali ini Handsome disuruh untuk menebak siapa pembunuhnya. Setelah perdebatan yang panjang, mereka akhirnya menyadari jika saat ini mereka hanya berfokus saja dengan ketiga teman Choi, tanpa memperdulikan orang lain, yang pada akhirnya membuat Handsome teringat dengan si petugas kebersihan yang juga sering keluar masuk ke rumah Choi. Saat diinterogasi, si petugas kebersihan ternyata juga seorang penghisap vape. Namun, karena alibinya kuat, Handsome pun tidak bisa menuduhnya. Nah, di sini, si tukang bersih yang bernama Yo-eum itu menyuruh Handsome dan kepolisian untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada putra Choi setahun yang lalu, di mana kemungkinan itu semua ada hubungannya dengan kematian Choi. Keesokan harinya, Yoon Ina kembali mendatangi Seung Jae, di mana ia mulai berkonsultasi atas kasusnya yang membuatnya merasa bingung karena tak kunjung menemukan jawabannya. Seung Jae pun lalu menyarankan agar Yoon Ina kembali menyelidiki kasus itu dari awal, di mana latar belakang Choi sangat penting untuk tahu motif dari kasus ini. Akhirnya, Yoon Ina mengajak Handsome untuk menuju ke rumah Choi yang lama, di mana saat mereka masuk mereka sangat terkejut karena rumah itu sangat rapi. Padahal sudah bertahun-tahun tidak ditempati, seolah-olah itu memang sudah dipersiapkan oleh Choi. Dan setelah melihat foto Choi bersama teman-temannya yang dipajang di cermin, membuat Yoon Ina menyadari jika ia melewatkan sesuatu. Keesokan harinya, ketika teman Choi kembali dipanggil, di mana Handsome langsung bertanya apakah ada alasan Choi membenci mereka dan ingin membunuh mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga mulai menceritakan kisah 1 tahun yang lalu, di mana saat itu putra sematawayang Choi ikut bekerja di pabrik mereka. Namun naasnya, saat giliran Choi sedang libur,
putranya mengalami kecelakaan kerja akibat ditinggal oleh teman-teman Choi yang saat itu malah asik minum-minum. Alhasil di saat itu nyawa putra Choi tidak tertolong. Kejadian itulah yang dimaksud oleh Yo-eum, si petugas kebersihan yang menyuruh Hansem untuk menyelidikinya. Nah, menurut Hansem, karena hal itulah Choi sangat dendam kepada mereka bertiga dan berniat untuk menghilangkan nyawa dirinya beserta mereka bertiga sekaligus dengan cara meracuni minuman yang telah ia siapkan di dalam kulkas. Nah, Shin pun akan memperlihatkan di saat itu ketika minuman yang dibeli sudah habis, kedua temannya pun memutuskan untuk pulang, sementara Choi saat itu hanya bersama Dokmun saja. Dan karena Choi merasa tidak tega untuk menghabisi nyawa temannya, akhirnya ia meminum alkohol yang telah ia siapkan itu sendiri ketika Dokmun pergi ke toilet. Dengan begitu, Choi berharap para teman-temannya merasa bersalah kepadanya karena sudah menghilangkan nyawa putranya dan juga dirinya. Itulah tujuan Choi melakukan hal tersebut. Setelah kasus selesai, Yoon Ina merasa tak terima karena bagaimana mungkin Choi melakukan hal itu, dan ia pun mulai menanyakannya pada Seungju, di mana Seungju menjelaskan jika memang ada orang yang berhati lembut seperti Choi, sehingga ia tidak tega untuk menghabisi nyawa teman-temannya. Terlebih lagi, ia memilih menghabisi nyawanya sendiri, namun di balik itu semua, Choi juga memberikan sanksi kepada teman-temannya agar mereka selalu hidup dalam rasa bersalah. Dan itulah salah satu balas dendam yang paling membuat korbannya menderita dalam sisa hidupnya. Dan benar saja, ketika Yoon Ina mendatangi Hansem, Hansem mengatakan jika Choi memang mengakhiri hidupnya sendiri untuk memberi sanksi sosial pada teman-temannya, agar mereka selalu merasa bersalah atas kematian putra dan juga dirinya. Setelah pembahasan kasus itu selesai, Yoon Ina menunjukkan potongan puzzle ketiga yang ia dapatkan, dan ketika melihatnya, Hansem sangat terkejut karena potongan tubuh di gambar itu sama persis dengan potongan tubuh dari Kang Ji-mok. Dan di sini Yoon Ina mulai kepikiran bagaimana jika ketiga korban itu bukanlah korban melainkan pelaku yang sudah menyakiti si pembunuh, dan si pembunuh kini membalaskan dendam kepada mereka atas semua yang telah mereka perbuat di masa lalu. Dan kemungkinan juga potongan puzzle itu masih ada, dan itu menandakan jika orang yang akan kehilangan nyawa juga akan bertambah. Keesokan paginya, ketika Hansem baru bangun, tiba-tiba Yoon Ina kembali ke rumahnya sambil membawa barang-barang yang membuat Hansem merasa terkejut. Namun setelah diingat-ingat, ternyata semalam ketika mereka berdua minum-minum, mereka akan bekerja sama memecahkan kasus ini, dan Yoon Ina memutuskan untuk menjadikan rumah Hansem sebagai markas mereka, dan Hansem pun menyetujuinya. Oleh karena itu, kini Yoon Ina datang kembali sambil membawa barang-barangnya. Setelah selesai beres-beres, Yoon Ina mulai membahas tentang pamannya yang kemungkinan ada hubungannya dengan korban-korban yang lain, karena menurutnya ketika sang paman tewas puzzle pertama muncul. Setelah itu, Yoon Ina menemukan nomor dari seseorang yang menghubungi Kang Ji-mok sebanyak 3 kali, di mana orang itu bernama Do Yong-soo, yang membuat Yoon Ina penasaran siapa dia sebenarnya. Hansem pun juga ikut merasa curiga dan langsung bertanya mengenai Do Yong-soo kepada Kapten Yang, di mana saat itu dirinya langsung bersikap aneh ketika mendengar nama tersebut. Setelah selesai telepon, Hansem dibuat terkejut karena Yoon Ina sudah menghilang, yang ternyata ia sudah terlebih dahulu pergi untuk menemui Do Yong-soo. Saat sampai, Yoon Ina langsung memperkenalkan dirinya, di mana Do Yong-soo bertanya apa mau Yoon Ina. Yoon Ina pun mulai bertanya apakah ia mengenal pamannya, Lee Mi-yong, dan juga Kang Ji-mok. Yong-soo menjawab jika ia sama sekali tak mengenal mereka. Hal itu tentu saja membuat Yoon Ina merasa curiga karena Yong-soo sempat menelepon Kang Ji-mok sebanyak 3 kali, yang itu artinya dirinya mengenal Ji-mok. Yoon Ina pun lalu memperingatkan Do Yong-soo jika saat ini si pembunuh berantai mungkin akan mengincar dirinya. Mendengar ancaman tersebut, Yong-soo pun tidak peduli dan langsung menyuruh Yoon Ina untuk pergi dari sana. Nah, sebelum pergi, Yoon Ina sempat menakut-nakuti Yong-soo bagaimana jika si pembunuh datang dari belakang dan langsung menusuk Do Yong-soo di bagian belakang lehernya. Setelah itu, Yoon Ina bertanya pada sekretaris Do Yong-soo mengenai Kang Ji-mok, apakah dia mengenalnya atau pernah melihatnya datang ke kantor. Si sekretaris menjawab tidak, namun dilihat dari ekspresinya, Yoon Ina tahu jika si sekretaris itu sedang berbohong. Sementara itu, Hansem mendatangi Yang Hee di penjara dan menanyakan tentang Do Yong-soo. Awalnya Yang Hee tidak mengenal siapa itu Do Yong-soo. Namun setelah Hansem menunjukkan fotonya,
Yang Hee langsung teringat jika pria itu adalah teman dekat Kang Ji-mok. Dan Kang Ji-mok pernah bercerita jika mereka sempat sukses bersama. Namun, akhir-akhir ini Yang Hee mengatakan jika mereka berdua sering terlibat adu cekcok dan sejak itu hubungan mereka mulai merenggang. Setelah itu, Hansem menceritakan pada Yoon In-na jika hubungan antara Kang Ji-mok dengan Do Young-soo pernah dekat, bahkan mereka pernah terlibat dalam suatu bisnis hingga sukses. Nah, di sini Yoon In-na pun sadar jika kemungkinan mereka berdua terlibat dalam suatu kasus yang membuat si pembunuh menderita hingga akhirnya kini si pembunuh mengincar mereka berdua. Tak berselang lama, Hansem menerima telepon yang mengabarkan jika Do Young-soo kehilangan nyawanya di ruangan kerjanya. Hal itu sontak saja membuat mereka berdua terkejut. Saat sampai di TKP, asistennya bercerita jika sebelum kejadian ia menunggu bosnya untuk melakukan meeting. Namun sampai pukul 9 malam, bosnya tak kunjung keluar dari ruangannya. Awalnya si asisten menganggap itu adalah hal yang biasa karena bosnya memang suka telat. Namun setelah 1 jam berlalu ia merasa curiga dan ketika masuk ke ruangannya, Do Young-soo sudah tergeletak tak bernyawa di meja kerjanya. Setelah itu, Yoon In-na mulai mendekati mayat Do Young-soo di mana ia menyadari jika kematiannya diakibatkan karena jarum suntik di bagian belakang leher. Itu membuktikan jika perkataan Yoon In-na tadi benar, jika Do Young-soo akan dibunuh dari belakang dan ditusuk di bagian belakang lehernya. Artinya, si pembunuh pasti sedang mengawasi gerak-gerik Yoon In-na sampai-sampai ia bisa tahu apa yang ia katakan tadi. Setelah itu, Hansem mengabari jika rekaman CCTV di lantai itu telah dihapus seseorang dan meyakini jika ini adalah perbuatan dari si pembunuh berantai yang telah menargetkan Do Young-soo seperti apa yang mereka duga. Keesokan harinya saat menunggu hasil otopsi Do Young-soo, Yoon In-na didatangi kurir paket yang memberikan puzzle selanjutnya berupa gambar badut. Setelah itu, dokter datang dan mengatakan jika penyebab kematian Do Young-soo adalah akibat kelebihan cairan insulin di dalam tubuhnya. Kemungkinan ada orang yang sengaja menyuntikkan insulin itu kepada Do Young-soo secara berlebihan. Setelah itu, Yoon In-na langsung pulang dan memasangkan puzzle itu ke puzzle-puzzle yang lain, di mana terlihat jika gambar itu berlatar belakang seperti taman bermain. Di sini, Yoon In-na pun mulai bertanya-tanya apakah semua korban-korban itu ada hubungannya dengan sebuah taman bermain. Kemudian, Yoon In-na menjelaskan pada Hansem jika ia akan mencari tahu tentang taman bermain tersebut. Terlebih lagi, ia masih heran mengapa si pembunuh tak membunuhnya saat tragedi pamannya terbunuh saat itu. Dan ia yakin jika si pembunuh pasti memiliki tujuan hingga ia mengirimkan potongan-potongan puzzle padanya sampai sekarang. Setelah itu, Yoon In-na mulai mencari taman bermain yang cocok dengan gambar di puzzle tersebut, di mana ia menemukan gambar yang sangat mirip, yaitu taman bermain bernama Dreamland. Sementara itu, Hansem dan kapten yang mendatangi seorang pria yang akan meeting dengan Do Young-soo di malam kejadian, di mana si pria menceritakan memang benar dirinya akan bertemu dengan Do Young-soo, namun dia sama sekali tidak tahu kejadian jika Do Young-soo terbunuh malam itu. Di sini, Hansem juga mulai mengulik tentang latar belakang Do Young-soo dari si pria, di mana ternyata banyak orang yang tidak suka dengan Do Young-soo. Do Young-soo juga memiliki partner bisnis yang sering bersama yang tak lain adalah Kang Ji-mok. Namun hubungan mereka berdua mulai merenggang akhir-akhir ini, bahkan Kang Ji-mok sempat meminta unit apartemen pada Do Young-soo. Sementara itu, Yoon In-na sampai di taman hiburan Dreamland, dan ketika bertanya pada si penjaga, taman hiburan itu ternyata akan segera ditutup setelah pertama kali dibuka 33 tahun yang lalu. Lalu, Yoon In-na pun bertanya apakah pernah ada kejadian ataupun kecelakaan di taman hiburan tersebut selama 33 tahun ini. Si penjaga yang memang sudah dari awal bekerja di sana mengatakan tidak ada satupun kejadian apapun di Dreamland. Tentu saja jawaban tersebut membuat Yoon In-na belum menemukan jawaban atas teka-teki Dreamland ini. Setelah itu, Yoon In-na menceritakan semuanya pada Hansem, di mana Hansem merasa kaget karena ternyata taman bermain itu benar-benar ada dan sangat mirip dengan yang ada di gambar puzzle. Nah, di sini Yoon In-na pun mulai penasaran apa yang menjadi motif si pembunuh melakukan ini semua, dan apakah Yoon In-na akan menjadi korban terakhir mengingat dirinya selalu mendapatkan semua kepingan puzzle tersebut. Keesokan harinya, Hansem datang ke TKP bersama Choi-san, di mana saat melihat foto barang-barang milik Young-soo, Choi-san merasa ada yang hilang. Ia mengatakan
jika saat para tim forensik datang, ia melihat ada sapu tangan tua di samping kartu nama. Choi-san ingat sekali, ia melihat ada sapu tangan di sana, namun anehnya di foto tidak ada sama sekali. Alhasil, Handsome langsung mencari sapu tangan itu di barang-barang milik Yong-soo di kantor, namun ia tidak menemukannya. Choi-san pun kembali meyakinkan jika ia melihat ada sapu tangan di sana. Akhirnya, Handsome melaporkan hal tersebut kepada Kapten Yang dan meminta agar mereka kembali menyelidiki ulang TKP untuk memastikan apakah memang benar ada sapu tangan atau tidak. Malam harinya saat akan pulang, Yoon In-na mengirimkan pesan kepada Handsome agar ia segera datang ke apartemen milik Lee Mi-yong. Setelah sampai, Yoon In-na akhirnya tahu hubungan antara Lee Mi-yong dengan Kang Ji-mok dan juga Yong-soo. Ternyata mereka bertiga memang saling mengenal baik karena apartemen yang Lee Mi-yong tinggali adalah atas nama mereka bertiga. Kemungkinan si pembunuh berantai memang menyimpan dendam kepada mereka. Namun Yoon In-na masih penasaran siapa pembunuh tersebut. Akhirnya Yoon In-na mencoba mencari tahu apa sebenarnya di balik apartemen yang dimiliki oleh ketiga orang ini. Faktanya, Yong-soo memiliki 13 unit apartemen di komplek tersebut. Namun satu di antaranya menjadi milik Lee Mi-yong dan juga Kang Ji-mok. Pasti ada sebuah kesepakatan di antara mereka ataupun rahasia yang mengakibatkan si pembunuh mengincar mereka. Selain itu, Yoon In-na juga mencoba mencari tahu apa hubungan pamannya dengan ketiga orang tersebut. Handsome kemudian beranggapan jika paman Yoon In-na menutupi kasus yang mereka bertiga lakukan, karena pada saat itu sebelum keluar dari kepolisian, paman Yoon In-na merupakan kepala polisi di daerah tersebut. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah kasus apa yang mereka lakukan hingga membuat si pembunuh melakukan aksi balas dendamnya. Lalu saat kembali mengamati gambar-gambar di puzzle tersebut, Yoon In-na kembali memikirkan arti-arti dari gambar tersebut. Apakah gambar tersebut menggambarkan satu persatu apa yang dilakukan oleh mereka di masa lalu? Keesokan harinya, Handsome bertanya kepada Dong-soo bagaimana pendapatnya tentang paman Yoon In-na. Karena faktanya paman Yoon In-na adalah mentor Dong-soo 10 tahun yang lalu. Dong-soo pun menjelaskan jika paman Yoon In-na adalah orang yang hebat karena di usia muda seperti itu dirinya bisa menjadi seorang kepala polisi. Namun karena ada sebuah kasus yang sedang ditutupi, akhirnya ia seperti menjadi tumbal lalu mengundurkan diri dari kepolisian. Di sisi lain, ketika Yoon In-na selesai berkonsultasi dengan Seung-ju, dirinya bertemu dengan Mari yang juga selesai menjalani konsultasi. Nah, di sini Mari akhirnya bercerita jika saat malam kematian Lee Mi-yong, dirinya sempat melihat mobil yang dikendari oleh Lee Mi-yong menerobos lampu merah dengan kecepatan kencang. Sebenarnya saat itu Mari ingin mengejarnya, namun karena ia sedang menunggu rekannya, ia pun mengurungkan niatnya. Nah, di sini Yoon In-na pun menyadari jika saat itu kemungkinan Lee Mi-yong memberi tanda pada Mari karena ia tahu ada polisi di sana. Ia sengaja menerobos lampu merah agar mobilnya dikejar dan dirinya bisa selamat dari si pembunuh yang sedang menyandranya saat itu. Mari pun kembali melanjutkan ceritanya jika ia sama sekali tak melihat siapa saja di dalam mobil tersebut karena kaca mobilnya yang terlalu gelap. Dari kejadian itulah, ia selalu dalam rasa penyesalan dan trauma hingga memutuskan untuk berkonsultasi pada psikiater. Setelah itu, Ina dan Handsome pergi ke kepolisian untuk mencari catatan-catatan terkait tentang paman Yoon In-na. Mereka ingin mencari tahu tentang hubungan paman Ina dengan ketiga orang tersebut. Nah, di dalam pencariannya itu, akhirnya mereka menyadari jika paman Ina mengundurkan diri akibat kasus pencemaran nama baik. Alhasil, mereka menuju ke rumah keluarga yang dicemarkan nama baiknya saat itu. Dalam perjalanan, Handsome menceritakan mengenai hilangnya sapu tangan di TKP Yong-soo, dan Handsome curiga jika sapu tangan itu pasti diambil oleh anggota kepolisian. Sesampainya di lokasi, mereka menanyai adik dari orang yang sudah melapor mengenai pencemaran nama baiknya. Pada saat itu, si kakak melaporkan kepolisian dan satu wartawan karena sudah mencemarkan nama baiknya. Namun yang terjadi saat itu, paman Ina dan si wartawan malah tewas. Nah, si wartawan yang bernama Kang Hyun itu diinformasikan mengakhiri hidupnya sendiri di kamarnya, yang membuat mereka pun langsung mencari berkas-berkas kematiannya di kepolisian. Saat melihat berkas-berkasnya, mereka menemukan nomor seorang pria yang sering dihubungi oleh Kang Hyun bernama Oh Chol Jin. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di samping mayat Kang Hyun terdapat potongan puzzle yang itu menandakan jika Kang Hyun adalah korban pertama dari si pembunuh berantai, bukan paman Ina. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam dan Handsome akan mengajukan cuti tahunan agar ia bisa lebih fokus memecahkan kasus ini.
Namun, izinnya itu tidak mendapatkan ACC oleh Kapten Yang, dan justru Kapten Yang mempertanyakan keputusan Handsome yang bekerja sama dengan Yun Ina, dan apakah dirinya kini mempercayai Yun Ina. Lalu Kapten Yang menceritakan jika di malam kematian Kang Hyun 10 tahun yang lalu, Yun Ina ada di lokasi kejadian. Dan ketika Kapten Yang ingin menyelidikinya, paman Yun Ina mengatakan alibi Yun Ina saat itu jika ia sedang berada di atap. Setelah itu, Handsome menemui polisi yang saat itu menangani kasus kematian Kang Hyun. Si polisi itu mengatakan jika memang ada kejanggalan di kematian Kang Hyun karena menurutnya tidak wajar jika seseorang melakukan bunuh diri namun kepalanya tertutup oleh plastik. Terlebih lagi, ada sebuah potongan puzzle yang sampai sekarang para polisi tak tahu apa maksud dari puzzle tersebut. Di sisi lain, Yun Ina mencari barang-barang yang ada di TKP kematian Kang Hyun untuk menemukan kepingan puzzle-nya. Setelah menemukannya, ia pun melihat dengan seksama jika gambar tersebut memperlihatkan seorang pria yang memegang kamera yang itu bisa menandakan jika pria itu adalah seorang wartawan. Kembali ke Handsome, di sini ia mendapatkan satu informasi penting lainnya dari si polisi tadi, jika ternyata kasus itu dulunya ditangani oleh Kapten Yang. Namun entah mengapa, tiba-tiba Kapten Yang dipindah tugaskan ke pusat, dan dirinya lah yang menggantikan Kapten Yang saat itu. Alhasil, Handsome langsung mengajak Kapten Yang untuk bertemu. Di sini, Handsome mengutarakan jika ia sangat mengidolakan Kapten Yang, bahkan menganggap Kapten Yang kakaknya sendiri. Namun, ia cukup kecewa karena Kapten Yang tidak mau menceritakan tentang kasus kematian Kang Hyun kepadanya. Terlebih lagi, Kapten Yang juga pasti sudah tahu tentang kepingan puzzle yang ada di TKP Kang Hyun. Kapten Yang pun bertanya apakah ini ada hubungannya dengan keputusan Handsome yang kini bekerja sama dengan Yun Ina untuk memecahkan teka-teki puzzle tersebut. Nah, di sini Kapten Yang kembali menceritakan tentang kejadian kematian Kang Hyun jika saat itu Yun Ina berada di TKP. Dan dari semua saksi yang ditanya, hanya alasan Yun Ina saja yang tidak masuk akal karena ia berada di atap gedung untuk mencari udara segar. Oleh karena itu, ia menjadi curiga kepada Yun Ina sampai sekarang jika dialah si pembunuh berantai itu. Namun setelah akrab dengan Yun Ina dan bekerja sama dengannya, Handsome tidak setuju dengan tuduhan Kapten Yang dan dia tetap merasa kecewa kepadanya. Akhirnya, Handsome menemui Yun Ina untuk menanyakan tentang malam kejadian saat itu, di mana Yun Ina menceritakan jika memang benar ia berada di lokasi kejadian. Dan saat itu Yun Ina melihat Kang Hyun sedang teleponan dengan seseorang yang nampaknya itu adalah Chol Jin. Yun Ina mendengarkan pembicaraan mereka, di mana saat itu Kang Hyun meminta uang kepada Chol Jin karena ia sedang mengalami masalah keuangan untuk kebutuhan hidup dirinya bersama sang putra. Nah, Yun Ina sendiri berada di sana karena malam itu ia sedang mengikuti les bersama teman-temannya. Dan karena suntuk, Yun Ina pun memutuskan pergi ke atap gedung untuk mencari udara segar. Di saat itulah, Yun Ina melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke apartemen Kang Hyun. Dan setelah itu, Kang Hyun kehilangan nyawanya. Setelah menceritakan semuanya, Yun Ina malah curiga kepada Kapten Yang karena telah menuduh dirinya. Dan Yun Ina pun bertanya pada Handsome siapa yang ia percayai sekarang. Membuat Handsome pun mulai berpikir keras dengan pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, Yun Ina pergi ke Pulau Jeju untuk menemui Oh Chol Jin untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi pada Kang Hyun. Saat bertemu Chol Jin, ternyata ia juga mengenal paman Yun Ina karena dahulu paman Yun Ina sering membantunya. Dan ketika Yun Ina bertanya mengenai Kang Hyun, ekspresi Chol Jin seketika berubah. Dia balik bertanya apakah benar Yun Ina adalah keponakan dari kepala Yun atau hanya polisi biasa yang menyamar untuk mencari tahu tentang Kang Hyun. Malam harinya, Handsome mencoba menghubungi Yun Ina, namun yang mengangkat teleponnya adalah seorang pria yang ternyata dia adalah polisi Jeju. Ia mengabarkan jika saat ini Yun Ina dicurigai sebagai pembunuh dari Oh Chol Jin. Alhasil, Handsome pun langsung kaget jika Yun Ina terlibat dalam pembunuhan. Nah, ternyata sebelumnya ketika di pelabuhan ada seorang pria yang melihat Yun Ina sedang berada di kapal Oh Chol Jin. Ia terlihat sedang menarik sebuah tali di mana ternyata itu adalah jasad dari Oh Chol Jin. Nah, scene lalu akan memperlihatkan di mana setelah bertemu dengan Yun Ina, Chol Jin memutuskan untuk memancing ke tengah laut dengan kapalnya. Ketika sudah sampai di tengah laut dan sedang bersantai sambil menunggu pancingnya, Oh Chol Jin dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata sudah berada di dalam kapalnya. Sedangkan Yun Ina yang akan pulang tiba-tiba kepikiran dan memutuskan kembali ke pelabuhan dan di sanalah ia menemukan mayat Chol Jin. Tak berselang lama, Handsome dan Choi San datang ke kantor polisi Jeju untuk bertemu Yun Ina.
Di sini, Yun Ina tidak mau mengatakan informasi apapun karena ia masih kesal dengan Hansem yang belum percaya pada dirinya. Akhirnya, Yun Ina tak mengatakan apapun dan pergi meninggalkan Hansem. Setelah itu, Hansem mendapatkan info dari kepolisian Jeju jika saat ini Yun Ina menjadi sosok yang dicurigai telah membunuh Joljin. Bahkan informasi tersebut sudah sampai di kepala Hogun dan Kapten Yang. Nah, di sini Hogun pun meminta kepolisian Jeju untuk merahasiakan kasus ini sementara waktu karena ia takut jika kasus ini menyebar maka nama kepolisian akan tercoreng. Untuk itu, ia akan memastikan terlebih dahulu dengan bertanya kepada Yun Ina. Akhirnya Kapten Yang dan Hogun pun menemui Ina dan lagi-lagi Yun Ina tidak mau memberikan informasi apapun dan malah menuduh Kapten Yang jika dia sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka. Alhasil, Hogun dan Kapten Yang pun tidak mendapatkan informasi apapun dari Yun Ina. Setelah itu, Hansem berbicara dengan Kapten Yang di mana Kapten Yang mengungkapkan kecurigaannya pada Yun Ina jika Yun Ina sedang menyembunyikan sesuatu dari Hansem. Maka dari itu, dia tidak mau memberikan informasi apapun mengenai kasus ini. Namun, Hansemnya masih kecewa dengan Kapten Yang merasa jika Yun Ina pasti tidak melakukan pembunuhan itu. Di sisi lain, psikiater Seungju dan juga Huang ternyata juga sedang berada di Jeju karena mereka sedang mengadakan sebuah seminar. Setelah seminar selesai, Seungju ditelepon Hansem untuk menemui Yun Ina dan meminta bantuannya untuk menggali informasi karena Hansem yakin Yun Ina mau berbicara dengan Seungju. Akhirnya, Seungju dan Huang pergi ke kantor polisi Jeju untuk bertemu dengan Yun Ina. Saat itu, Yun Ina meminta kepada Huang untuk meninggalkan mereka berdua karena ia ingin berbicara empat mata dengan Seungju. Namun lagi-lagi, di sini Yun Ina tidak mau menceritakan informasi apapun karena ia belum percaya 100% kepada Seungju walaupun dia adalah psikiaternya. Setelah itu, Seungju menemui Hansem dan mengatakan jika ia tidak mendapatkan informasi apapun. Hanya saja, ia memberikan potongan puzzle selanjutnya kepada Hansem. Akhirnya, Hansem kembali menemui Yun Ina dan bertanya bagaimana ia mendapatkan potongan puzzle itu. Yun Ina mengatakan jika ia akan menjawab pertanyaan itu setelah dirinya dibebaskan. Lalu, Yun Ina memberikan nomor telepon taksi yang mengantarnya kemarin sebagai alibi jika dirinya tidak membunuh Joljin. Dan pada akhirnya, karena alibi itu sangat kuat, Yun Ina pun dibebaskan. Dalam perjalanan pulang, Yun Ina menceritakan jika setelah bertemu dengan Joljin, Yun Ina hendak kembali ke hotel. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang kurir yang mengantarkan puzzle itu ke taksinya yang membuat Yun Ina curiga dan langsung kembali ke pelabuhan. Nah, sampai sini Yun Ina pun berniat menjadi tumbal dengan dituduh sebagai tersangka untuk memancing si pembunuh karena Yun Ina curiga bagaimana bisa si pembunuh bisa tahu dirinya menginap di hotel mana. Dengan begitu, kini Yun Ina menjadi curiga kepada 4 orang yang menemuinya, yaitu Kepala Hogun, Kapten Yang, Dr. Seungju, dan juga Huang, karena merekalah yang ada di Jeju. Keesokan harinya, Yun Ina menemui Dr. Seungju dan bertanya mengapa ia berada di Jeju kemarin. Seungju pun bertanya apakah Yun Ina mencurigainya sekarang. Seungju menjelaskan jika kemarin ia hanya menghadiri seminar yang diadakan oleh Huang dan tidak memiliki tujuan apapun. Di sini, Yun Ina pun percaya dengan alasan yang masuk akal itu. Lalu, ia kemudian berencana akan bertanya kepada Huang, namun saat itu ternyata Huang tidak ada di ruangannya. Sementara itu, Hansem yang mulai mencurigai Kapten Yang mendapatkan informasi tentang masa lalu Kapten Yang di mana ia pernah ditugaskan di kepolisian Sandul. Alhasil, Hansem pun langsung menuju ke sana dan bertemu dengan Chun Sun untuk bertanya mengenai Kapten Yang. Chun Sun pun menjelaskan jika dulunya Kapten Yang adalah orang yang pendiam dan susah untuk berbaur. Bahkan mereka jarang sekali untuk minum-minum. Namun di suatu kesempatan ketika mereka sedang minum-minum bersama rekan-rekan yang lain, tiba-tiba Kapten Yang pergi dengan alasan jika adiknya membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, Hansem pun kaget karena setahu dirinya Kapten Yang tidak punya adik karena ia dibesarkan di panti asuhan. Chun Sun pun bingung mengetahui fakta itu dan yang ia ingat di malam itu juga terjadi peristiwa yang menghebohkan di mana Paman Yun Ina tewas. Dan ketika ada informasi terbunuhnya Paman Yun Ina, tiba-tiba Kapten Yang kembali ke kedai minuman dengan keadaan basah kuyup dengan raut muka yang terlihat tidak senang. Mendengar cerita itu tentu saja Hansem merasa terkejut dan curiga apakah Kapten Yang ada hubungannya dengan kematian Paman Yun Ina. Setelah itu, Hansem pergi ke kedai tempat mereka minum-minum saat itu dan menyadari jika kedai tersebut memang tidak jauh dari rumah Yun Ina yang kembali membuat Hansem menjadi curiga. Keesokan harinya,
Dongsu membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai. Dongsu juga melibatkan Yun Ina ke dalam tim ini untuk membantu mereka. Setelah itu, Yun Ina mulai menjelaskan kasus kali ini di mana ia sudah mendapatkan 6 potongan puzzle yang jumlahnya sama dengan para korban pembunuhan berantai. Jadi kemungkinan masih ada 3 orang lagi yang akan menjadi korbannya, mengingat puzzle itu berjumlah 9 keping. Untuk itu, mereka harus segera memecahkan teka-teki ini agar tidak ada lagi korban yang meninggal. Setelah itu, Yun Ina kembali menemui rekan-rekan kerjanya di mana mereka sedang membahas tentang kasus pembunuhan berantai sekarang. Nah, di sini rekan-rekan Yun Ina mulai menemukan titik terang siapa pelakunya. Menurut mereka, pelakunya adalah orang yang mengenal Yun Ina dan dekat dengannya. Bisa jadi juga adalah anggota kepolisian karena si pembunuh bisa tahu semua gerak-gerik Yun Ina dan keberadaannya. Yun Ina juga membenarkan hal itu karena dia juga sudah mencurigai 4 orang. Malam harinya, Handsome bertemu dengan Yun Ina di mana ia mengutarakan kecurigaannya terhadap Kapten Yang. Ia kembali teringat saat itu Kapten Yang memberikan informasi kartu apartemen Lee Mi-yong yang hilang, dan itu ia lakukan agar kepolisian terkecoh lalu terfokus pada kartu apartemen tersebut. Lalu menurutnya, Kapten Yang jugalah yang sudah mengambil sapu tangan di TKP Yongsu saat itu untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Yun Ina memberikan informasi yang ia dapat dari Chol-jin di mana Chol-jin mengatakan jika semua kejadian ini pasti berawal dari apartemen The One City yang membuat Yun Ina bertanya-tanya apa sebenarnya dari perkataan Chol-jin itu. Keesokan harinya, tim kriminal membahas tentang hubungan apartemen The One City dengan semua korban pembunuhan berantai sesuai informasi yang diberikan Yun Ina di mana ternyata Chol-jin adalah manajer proyek pembangunan apartemen tersebut. Setelah itu, Kapten Yang berbicara dengan Handsome dan bertanya mengapa ia sampai bertanya ke kepolisian Sandul untuk mencari tahu tentang dirinya, apakah Handsome mencurigainya. Handsome pun hanya terdiam yang membuat Kapten Yang terus meyakinkan Handsome jika dia tidak pernah melakukannya. Setelah itu, Handsome meminta bantuan pada Choi-san agar mau hipnoterapi untuk mencari tahu siapa yang telah mengambil sapu tangan di TKP Yongsu saat itu. Dan akhirnya, Choi-san mau untuk diterapi, lalu terapi pun dilakukan. Dan setelah menunggu lama, akhirnya Choi-san kembali mengingat di hari kejadian dan bisa melihat dengan jelas siapa yang telah mengambil sapu tangan itu, yang tak lain adalah Kapten Yang. Dugaan Handsome pun ternyata benar jika Kapten Yang memang mencurigakan sejak awal. Lalu setelah keluar, Handsome bertemu dengan Kapten Yang, di mana ternyata Kapten Yang mengeluarkan sapu tangan yang ia cari-cari, seolah-olah Kapten Yang sedang menyerahkan diri. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Kapten Yang mengaku jika dialah pelakunya, membuat Handsome langsung mengeluarkan borgol dan menangkapnya. Setelah itu, Kapten Yang pun mulai diinterogasi, di mana terlihat Handsome masih tidak menyangka dan berharap ini tidak kenyataan, karena ia tidak mau seniornya menjadi tersangka. Namun, Kapten Yang meyakinkan Handsome bahwa dirinya lah yang telah membunuh semua korbannya dan menyuruh Handsome untuk memanggil awak media agar dirinya bisa menceritakan semua motif yang ia lakukan serta mengungkap 3 target selanjutnya. Handsome pun bertanya mengapa harus ada media dan Kapten Yang menjawab jika ia ingin cepat-cepat mengakhiri semua ini. Yun Ina yang mendengar interogasi itu pun merasa ada yang aneh dengan sikap dari Kapten Yang. Setelah itu, Yun Ina pun mencoba mengorek informasi dari Kapten Yang, namun tetap saja Kapten Yang meminta agar mereka mengundang media agar dia bisa mengungkapkan semuanya. Di sini, Yun Ina percaya jika Kapten Yang bukanlah pelaku yang sebenarnya dan ia mencoba untuk melindunginya. Akhirnya, tim kriminal berkumpul untuk membahas hal ini, di mana mereka sudah tidak punya cara lain selain memanggil media agar Kapten Yang mau berbicara. Namun, Handsome belum menyerah dan kembali mendatangi Kapten Yang, lalu mencoba membujuknya agar berkata jujur apa yang sebenarnya Kapten Yang rencanakan. Namun, tetap saja jawaban Kapten Yang tetap sama, yaitu ia meminta dipanggilkan media agar dia bisa mengungkapkan semuanya. Keesokan harinya, Yun Ina memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal Kapten Yang untuk mencari petunjuk. Namun, sesamanya di sana, ia tidak menemukan hal yang janggal. Justru, ia menemukan banyak foto-foto Kapten Yang bersama anak-anak panti asuhan yang ia rawat. Bahkan, banyak sekali surat-surat dari anak panti yang ia rawat di mana mereka terlihat sangat menyayangi Kapten Yang. Dari sinilah,
Yun Ina semakin yakin jika bukan kapten yang pelakunya, melainkan dirinya sedang melindungi si pelaku agar tidak tertangkap, dan kemungkinan pelakunya berasal dari panti asuhan. Setelah itu, Yun Ina pulang ke rumah Hansem, di mana terlihat Hansem masih termenung karena ia masih tidak percaya jika kapten yang melakukan ini semua. Namun di sini, Yun Ina meyakinkan Hansem jika menurutnya kapten yang bukan pelakunya setelah semua hal yang sudah ia selidiki. Alhasil, untuk mencari tahu lebih dalam, mereka pun pergi ke panti asuhan tempat kapten yang besar. Di sana mereka bertemu dengan teman Kapten Yang, di mana ia mengatakan jika Kapten Yang tak mungkin melakukan hal seburuk itu. Nah, di sini ia pun mengungkapkan jika Kapten Yang sangat ingin melindungi seseorang. Namun ketika Hansem bertanya siapa orang tersebut, teman Kapten Yang tidak mau menjawab karena itu adalah privasi mereka. Hansem dan Yun Ina pun meyakini jika mungkin si pembunuh yang dilindungi oleh Kapten Yang adalah anak dari panti asuhan tersebut. Akhirnya, Hansem hanya meminta daftar nama anak yang dirawat oleh Kapten Yang, di mana ia langsung membawa daftar itu ke hadapan Kapten Yang dan menyuruhnya untuk memberitahu siapa anak yang berusaha ia lindungi. Jika tidak segera diberitahu, kemungkinan akan ada korban lagi setelah ini. Namun Kapten Yang tetap bersikeras jika ia akan mengatakan semuanya jika ada media di sana. Namun, Hansem tidak mau menuruti permintaan Kapten Yang begitu saja. Setelah itu, ia melapor pada Dongsu jika pelakunya sudah dipastikan bukan Kapten Yang. Alhasil, mereka pun memilih untuk membebaskan Kapten Yang karena mereka juga tidak mau salah tangkap. Terlebih lagi, Kapten Yang memiliki alibi kuat ketika para korban terbunuh. Setelah dibebaskan, Hansem mengutarakan pada Kapten Yang jika saat ini Kapten Yang dikeluarkan dari tim penyelidikan dan menyuruhnya agar tak mengganggu mereka karena mereka sendiri yang akan mencari tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Yun Ina kembali mendatangi Huang karena kemarin ia belum sempat bertemu dengannya. Yun Ina mencoba menggali informasi pada Huang, namun dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Keesokan harinya, Choi San diperintahkan untuk mengikuti kemanapun Kapten Yang pergi, di mana ternyata Kapten Yang sadar jika ada seseorang yang mengikutinya. Hingga pada akhirnya, tibalah Kapten Yang di sebuah padang ilalang, di mana ternyata di sana terdapat seorang jaksa bernama Sang Bum dan juga Pak Wali Kota yang sedang berburu burung. Choi San pun lalu melaporkan lokasi Kapten Yang berhenti, di mana sepertinya Kapten Yang akan bertemu dengan seseorang di sana. Alhasil, Hansem pun langsung menuju ke lokasi. Dan ketika Choi San berusaha mengikuti Kapten Yang, tiba-tiba ia kehilangan jejak. Lalu ketika Choi San lengah, tiba-tiba saja Kapten Yang langsung menyergapnya dari samping yang membuat Choi San pingsan. Lalu Kapten Yang mengambil pistol milik Choi San dan segera pergi. Nah, ketika menemukan si wali kota dan juga Sang Bum, Kapten Yang melihat jika ada seseorang sedang menodongkan senjata ke arah mereka, yang kemungkinan itu adalah si pembunuh berantai. Alhasil Kapten Yang pun mengeluarkan tembakan peringatan agar Sang Bum dan wali kota tiarap. Dan ketika si pembunuh hendak menembak Sang Bum, Kapten Yang langsung berlari ke arahnya. Sementara Sang Bum yang tidak tahu siapa Kapten Yang, ia pun dengan refleks malah menembaknya. Di waktu yang sama, Hansem sudah sampai di lokasi dan ketika ia mencoba mencari keberadaan Choi San, ia mendengar suara tembakan yang membuatnya seketika langsung menuju ke sumber suara. Ketika mendekat, Hansem melihat Kapten Yang sudah tergeletak. Lalu dia berusaha bertanya kepada Kapten Yang apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Yang mengatakan jika semua ini berawal karena kesalahannya dan ia mencoba untuk melindungi seorang anak yang sudah melewati batas. Ia juga mengungkapkan jika Lee Mi-yong, Kang Ji-mok, dan juga Yong-su adalah orang yang jahat. Kapten Yang berusaha melindungi anak itu, namun ia tidak memberitahukan identitasnya. Saat Hansem bertanya tentang siapa identitas anak tersebut, Kapten Yang hanya mengatakan kata Seojin dan juga Sindonga. Lalu setelah itu, ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Tak berselang lama, para polisi pun datang di mana Yun Ina langsung menemui Hansem yang saat itu duduk termenung sendirian. Ia pun mencoba menenangkan Hansem, di mana Hansem mengatakan informasi tadi pada Yun Ina jika Kapten Yang menyebut nama yaitu Seojin dan Sindonga. Alhasil, Yun Ina pun mencari tahu tentang nama tersebut, di mana Sindonga ternyata adalah nama tempat yang sekarang menjadi apartemen The One City, sedangkan Seojin Yun Ina belum menemukannya.
Alhasil, mulai terbukalah teka-teki ini jika Yun Ina sadar jika orang-orang yang menjadi korban pembunuhan berantai pasti ada hubungannya dengan Sindonga atau tempat yang sekarang sudah menjadi apartemen The One City. Termasuk satu korban tadi yaitu Sang Bum, di mana ternyata ia berhasil dilarikan ke rumah sakit meskipun mendapatkan luka tembak. Nah, untuk melindungi Sang Bum dari si pelaku, Handsome pun ditugaskan untuk berjaga di rumah sakit, di mana saat itu ternyata ada sebuah berita tentang kepingan puzzle yang berhubungan dengan pembunuhan berantai yang selama ini ditangani oleh polisi. Alhasil karena berita itu menyebar, Hogun pun marah besar karena itu akan menjadi aib bagi kepolisian. Ternyata yang sengaja menyebarkan kepingan puzzle itu ke media adalah Yun Ina dengan tujuan ingin memancing si pelaku. Nah, saat Yun Ina menelepon Handsome, dia mengatakan jika kepingan selanjutnya malah diantarkan ke media, yang membuat Handsome terkejut karena Sang Bum saja masih hidup, mengapa puzzle itu muncul. Dan ternyata di saat itu Sang Bum mengalami gagal jantung dan nyawanya tidak bisa terselamatkan. Setelah itu, Handsome mengajak Yun Ina ke stasiun televisi untuk mengambil kepingan puzzle tadi dan mencoba memecahkan kasus ini dengan kembali membahas Kapten Yang saat terjadi pembunuhan Yongsu. Handsome yakin jika pemilik sapu tangan yang Kapten Yang ambil berada di sana dan kemungkinan dia juga mengenal mereka. Keesokan harinya, Yun Ina menuju TKP kematian Kapten Yang, di mana ia mulai memvisualisasi kejadian saat itu. Yun Ina menganggap jika Kapten Yang berusaha menghentikan pelaku, namun sayangnya gagal dan si pelaku tetap menembak Sang Bum. Sementara itu di kantor polisi, mereka mendapat informasi jika Sang Bum meninggal akibat keracunan dari infusnya, bukan karena gagal jantung. Hal itu membuat Handsome curiga jika si pelaku pasti mengetahui ilmu medis. Sementara Yun Ina sendiri kini berada di tempat Seng Jae untuk bertemu dengan Huang. Namun karena Huang saat itu masih keluar, Yun Ina memutuskan untuk menunggunya di ruangan. Nah, di sana Yun Ina mulai mengamati semua lukisan karya-karya dari Huang, di mana ia menyadari ada tanda huruf H di semua lukisannya. Alhasil karena merasa curiga dan pernah melihat tanda tersebut, Yun Ina pun mengambil kunci rumah Huang dan segera menuju ke sana. Sementara itu di kantor polisi, Handsome mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku jika dia tahu tentang teka-teki yang ada di berita. Dan ternyata yang menelepon itu adalah Huang. Namun belum sempat menjelaskan lebih detail, dirinya langsung menutup teleponnya. Alhasil Handsome pun melapor kepada Gongsu yang membuat mereka langsung menuju ke telepon umum yang baru saja digunakan. Namun sayangnya Huang sudah menghilang. Tak menyerah sampai di situ, mereka berpencar untuk mencari rekaman CCTV di mana Handsome menyadari ada mobil yang terparkir di sekitar telepon umum itu. Setelah melihat rekaman dashboardnya, Handsome menyadari jika si penelepon itu adalah Huang. Sementara itu Yun Ina sampai di rumah Huang, di mana ia melihat semua lukisan buatan Huang yang terdapat tanda huruf H. Lalu Yun Ina pun mencocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada di gambar puzzle yang ternyata sama. Setelah itu, ia menghubungi Handsome dan memberitahu jika yang menggambar puzzle-nya adalah Huang. Handsome juga memberi informasi jika Huang baru saja menelepon dan memberitahu jika ia mengetahui tentang teka-tekinya. Nah, di sini Yun Ina yakin jika pelaku sebenarnya bukan Huang, karena Huang hanya membantu pelaku untuk menggambarnya saja. Setelah itu, Yun Ina kembali lagi mengingat pertemuan pertamanya dengan Dr. Seng Jae dan juga Huang, di mana di antara mereka berdua, Seng Jae lah yang paling mengenal Yun Ina dan selalu tahu cerita-cerita tentang dirinya karena Yun Ina selalu mengkonsultasikan semua kasus-kasusnya. Alhasil, disinilah Yun Ina tahu jawaban siapa pelaku sebenarnya, yang tak lain adalah Dr. Lee Seng Jae. Nah, karena kebetulan rumah Seng Jae berada di sebelah Huang, Yun Ina pun mencoba untuk masuk, di mana ternyata pintu rumahnya terbuka, seolah-olah Seng Jae memang ingin Yun Ina masuk ke rumah itu. Saat masuk ke dalam, Yun Ina mulai mengamati isi di dalam rumah, yang terlihat penuh dengan mainan anak-anak. Dan ketika sampai di ruangan tengah, ternyata Seng Jae sudah meninggalkan potongan puzzle bergambarkan seseorang yang duduk di sebuah singgasana, yang kemungkinan itu adalah korban terakhir yang akan dibunuh. Di sisi lain, Huang akhirnya tertangkap dan mulai diinterogasi. Di sini, Huang mengutarakan jika ia hanya disuruh menggambar saja oleh Seng Jae dan tak tahu maksud dari semua gambar tersebut. Ia juga tak menyangka jika Seng Jae adalah pelaku pembunuhan berantai yang selama ini dicari. Tak lama,
Yun Ina datang sambil membawa potongan puzzle tadi dan bertanya apa maksud dari gambar itu. Huang pun menjawab jika ia tidak tahu sama sekali karena ia hanya disuruh untuk menggambarnya saja. Setelah itu, para polisi mendatangi apartemen Seungju, namun Seungju tak ada. Walaupun sempat terekam CCTV di parkiran, namun kini posisinya belum diketahui. Nah, saat para polisi sedang berdiskusi, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi jika menteri yang bernama Kim Mur-yong hilang. Dia adalah mantan menteri agraria yang kemungkinan akan menjadi korban selanjutnya. Kemudian, Yun Ina memutuskan untuk mencari tahu latar belakang Seung Jae agar ia bisa mencari apa motif dari Seung Jae melakukan ini semua. Pertama, mereka bertanya pada Huang tentang latar belakang dari Seung Jae. Huang sendiri berteman dengan Seung Jae sejak masih kuliah di kedokteran hingga mereka membuka klinik bersama-sama. Nah, di sini Huang menceritakan jika dulu Seung Jae pernah didatangi oleh seorang detektif yang kemungkinan itu adalah Kapten Yang. Dan sejak saat itu muncul rumor jika mereka punya hubungan spesial. Selain itu, Huang juga mengungkapkan jika sersan yang bernama Mari yang menjadi pasiennya ternyata pernah satu SMP dengan Seung Jae karena Mari pernah bercerita padanya jika ia malu untuk berkonsultasi dengan mantan temannya. Oleh karena itu, ia lebih memilih berkonsultasi dengan Huang. Alhasil, Yun Ina pun mendatangi Mari untuk bertanya mengenai Seung Jae. Mari pun membenarkan jika memang mereka pernah satu SMP, namun mereka tidak terlalu dekat. Di suatu momen, saat mereka berdua tidak ikut karya wisata, Seung Jae bercerita pada Mari jika saat usia 7 tahun ia ditinggalkan oleh sang ibu di taman bermain, dan sejak saat itulah ia tumbuh di panti asuhan. Nah, yang membuat Mari saat itu takut dengan sosok Seung Jae adalah Seung Jae mengatakan jika ia bisa menemukan ibunya, maka ia akan langsung membunuhnya. Setelah itu, Yun Ina menceritakan semuanya pada Handsome dan mereka pun akan segera mencari tahu apakah Seung Jae tumbuh di panti asuhan yang sama dengan Kapten Yang. Dan jika memang benar, maka orang yang ditemui Seung Jae saat ia masih berkuliah dulu memang Kapten Yang. Dari sinilah Handsome mengingat kata-kata Kapten Yang jika semua ini terjadi akibat dirinya. Setelah itu, Yun Ina mulai mencari tahu anak yang hilang di Dreamland 20 tahun yang lalu, di mana ternyata ada sosok anak kecil wanita yang hilang, namun namanya bukan Lee Seung Jae, melainkan Lee Seol, yang berumur 7 tahun dan walinya yaitu sang ibu bernama Lee Nam Suk, yang mempunyai kedai bernama Seojin di pasar Sindonga. Dua kata itulah yang disebutkan oleh Kapten Yang, di mana Yun Ina yakin jika Seung Jae sudah mengubah namanya untuk menghilangkan latar belakang dirinya. Di sisi lain, Handsome kembali menemui teman Kapten Yang dan bertanya apakah anak yang dicari oleh Kapten Yang adalah Lee Seol. Teman Kapten Yang pun akhirnya berkata jujur jika memang benar dia adalah anak yang dicari-cari oleh Kapten Yang, karena ibunya adalah majikan Kapten Yang ketika ia bekerja di kedai Seojin. Namun sayangnya, ibu Lee Seol sudah meninggal karena sebuah insiden 10 tahun yang lalu. Akhirnya, mereka pun mulai menemui titik terang apa motif dari Seung Jae sehingga ia bisa melakukan semua ini. Mereka pun mulai menatap apartemen The One City yang ternyata 20 tahun lalu tempat itu adalah pasar Sindonga, tempat kedai milik ibu Seung Jae. Scene lalu akan menampilkan 20 tahun yang lalu di mana suasana pasar Sindonga sedang kacau karena ternyata tempat itu sedang terjadi sengketa antara para pemilik ruko dengan pengusaha yang akan membangun lahan itu menjadi apartemen. Nah, saat itu Kapten Yang masih bekerja bersama ibu Seung Jae. Saat ia membeli minuman dan makanan, ia dihadang oleh Kang Ji-mok yang merupakan pemimpin orang-orang yang mencoba mengambil lahan para pedagang di sana. Sementara itu di kedai Seojin, Lee Mi-yong yang saat itu masih muda terlihat sedang membujuk ibu Seung Jae untuk menandatangani surat penjualan lahan. Namun di sini ibu Seung Jae tidak mau karena ia belum menemukan putrinya yang hilang. Alhasil, Lee Mi-yong pun merasa frustasi dan kesal karena tak bisa mendapatkan lahan tersebut. Akhirnya dia meminta kepada Kang Ji-mok agar merobohkan saja tempat itu secara paksa daripada menunggu mereka menandatangani surat. Namun, Kang Ji-mok tak mau melakukan itu sebelum mendapatkan perintah. Sementara ibu Seung Jae meminta kepada Kapten Yang untuk pergi saja dan mencari pekerjaan lain karena kemungkinan tempat ini akan segera dirobohkan. Nah, bos dari Kang Ji-mok ternyata adalah Yong-su, di mana ia sangat kesal karena Kang Ji-mok dan Lee Mi-yong tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, ia memerintahkan Kang Ji-mok untuk merobohkan paksa pasar tersebut agar proyeknya segera dijalankan.
Malam harinya, Kang Cimok dan para bawahannya membawa alat berat untuk merobohkan pasar tersebut. Tentu saja para pemilik kios di sana tidak terima dan kekeosan pun terjadi hingga menyebabkan kebakaran besar. Nah, karena kondisi yang sangat kacau, akhirnya Kapten Yang saat itu pergi meninggalkan Ibu Seng Jae yang tertimpa robohan bangunan akibat terbakar. Sementara di luar pasar, ternyata para polisi ada di sana, namun mereka diperintahkan seolah-olah tidak tahu dengan kejadian tersebut. Lalu keesokan harinya, Joljin menghubungi Paman Yun Ina dan menyuruhnya untuk menutupi kasus tersebut agar proyeknya segera diselesaikan. Nah, dalang dibalik proyek ini adalah Menteri Kim yang lalu menghubungi Paman Yun Ina. Jika dia menutupi kasus ini, maka Paman Yun Ina akan mendapatkan jabatan yang tinggi. Akhirnya, Paman Yun Ina pun tergiur dengan jabatan tersebut. Setelah itu, Menteri Kim juga menghubungi Jaksa Sang Bum dan menyuruhnya untuk menutupi kasus ini, yang tentu saja ia setuju karena Menteri Kim menjanjikan banyak uang untuknya. Nah, agar kasus ini tidak tercium, maka dibuatlah sebuah artikel yang memfitnah Ibu Seng Jae jika dialah yang telah membakar pasar Sindonga karena kecewa dengan uang kompensasi yang sangat kecil. Dan wartawan yang menulis artikel itu tidak lain adalah Kang Hyun. Jadi dari sinilah Seng Jae menaruh dendam kepada mereka semua karena mereka yang telah merenggut nyawa ibunya bahkan memfitnah sang ibu. Kembali ke masa sekarang, saat Yun Ina pulang ke rumahnya, dirinya kembali mengingat kejadian 10 tahun yang lalu dan yang membuat traumanya semakin menjadi-jadi adalah sosok orang yang saat itu di belakang Yun Ina kini muncul, yang tidak lain adalah Seng Jae. Lalu, scene akan kembali ke masa lalu di mana ternyata saat sudah beranjak SMP, Seng Jae selalu datang ke taman bermain Dreamland, berharap ia bisa bertemu dengan ibunya. Namun nyatanya, ibunya tak pernah mencarinya sama sekali, walaupun ia hampir setiap hari selalu datang ke Dreamland. Lalu 10 tahun lalu, saat Seng Jae sudah berkuliah, dirinya didatangi oleh Kapten Yang, di mana itu adalah pertemuan pertama mereka. Di sini, Kapten Yang meminta maaf kepada Seng Jae karena baru sekarang bisa menemukannya. Lalu Kapten Yang memberikan sapu tangan serta buku milik ibunya, di mana Seng Jae langsung bertanya dari mana Kapten Yang mengenal ibunya dan di mana dia sekarang. Kapten Yang bercerita jika dulu ia bekerja dengan Ibu Seng Jae dan sang ibu sangat ingin menemukan keberadaan Seng Jae, namun sayangnya sekarang ia sudah meninggal. Nah, di saat itulah Kapten Yang menceritakan semua kejadian di masa lalu yang membuat Seng Jae menaruh dendam kepada semua yang terlibat dalam kematian sang ibu. Lalu di masa sekarang, ketika Yun Ina berbalik badan, Seng Jae menyapanya di mana ia akhirnya mengaku jika dialah orang yang selama ini Yun Ina cari. Yun Ina pun merasa sangat kecewa karena menurutnya Seng Jae sengaja memanfaatkan dirinya dengan menggunakan traumanya. Bahkan, ia tidak mengira jika saat dirinya menceritakan terbunuhnya sang paman, ternyata orang yang mendengarkannya adalah pembunuhnya. Kemudian, Yun Ina bertanya siapakah target selanjutnya, apakah Menteri Kim? Seng Jae pun tidak menjawab dan malah menyuruh Yun Ina untuk ikut bersamanya. Akhirnya, Yun Ina yang penasaran pun ikut bersama Seng Jae. Dan ketika akan berangkat, tiba-tiba Yun Ina ditelepon oleh Hansem. Namun karena Yun Ina ingin ikut bersama Seng Jae, akhirnya telepon itu dibuang oleh Seng Jae. Hansem yang merasa curiga lalu melapor kepada Dongsu dan mengira jika Yun Ina sedang dalam bahaya. Alhasil dirinya pun memutuskan untuk mencarinya. Kembali ke Seng Jae dan Ina, Seng Jae akhirnya bercerita jika dulu tak ada orang yang memperdulikannya ketika ia menghilangkan nyawa orang-orang jahat seperti mereka. Bahkan puzzle yang ia tinggalkan pun sama sekali tak membuat semua orang memperdulikannya. Hingga pada akhirnya Yun Ina datang kepadanya lalu menceritakan tentang puzzle miliknya. Hal itulah yang membuat Seng Jae akhirnya menganggap jika Yun Ina adalah orang yang peduli padanya. Karena dengan begitu semua orang akan tahu jika semua korban yang ia bunuh adalah orang-orang jahat yang telah memfitnah ibunya. Ketika Yun Ina bertanya kenapa Seng Jae tak membunuhnya saat di rumah dulu, Seng Jae menjawab karena Yun Ina tidak bersalah dan tak tahu apa-apa dengan masa lalunya. Bahkan Kapten Yang juga sering menyuruh Seng Jae untuk berhenti melakukan semua ini. Namun Seng Jae sudah membulatkan tekad akan menyelesaikan semua dendamnya kepada orang-orang yang sudah membunuh ibunya. Sementara itu, Hansem datang ke rumah Yun Ina dan menemukan ponsel Yun Ina di pinggir jalan. Alhasil, ia mengira jika sekarang Yun Ina telah diculik. Seketika, Hansem langsung meminta bantuan Choi San untuk melacak mobil Yun Ina dan ia jadi teringat jika kemungkinan Yun Ina dibawa ke apartemen The One City oleh Seng Jae.
Dan benar saja, ternyata mereka tiba di apartemen The One City, di mana Seng Jae mengatakan jika teka-teki terakhirnya berada di apartemen milik Lee Min Yong. Dengan cepat, Yoon Ina langsung bergegas naik menuju ke sana, dan saat masuk, ia menemukan kepingan puzzle terakhir yang ternyata gambarnya hanyalah coretan hitam saja. Lalu dari arah jendela, Yoon Ina melihat ada orang yang terjatuh dari atap gedung. Sementara itu, Hansem dan para polisi lain akhirnya tiba di The One City. Namun saat akan masuk ke dalam, tiba-tiba ada orang yang terjatuh tepat di hadapan Hansem, yang ternyata itu adalah Menteri Kim. Di sisi lain, Yoon Ina naik ke atap untuk mencari Seng Jae, namun ternyata Seng Jae sudah tidak ada di sana. Tak lama berselang, Hansem juga ikut naik dan bertanya tentang keadaan Yoon Ina. Lalu di mana Seng Jae? Yoon Ina pun menjawab, ia tidak tahu di mana ia sekarang. Seng Jae hanya meninggalkan potongan puzzle terakhirnya di apartemen Lee Mi Yong. Setelah melihat gambarnya, Hansem mengira jika gambar itu menggambarkan korban terakhir. Namun Yoon Ina berpendapat jika gambar itu mewakili kedai ibu Seng Jae yang terbakar. Saat dalam perjalanan, Hansem akhirnya menceritakan tentang masa lalu paman Yoon Ina yang ternyata menerima suap untuk menutupi kasus pembongkaran paksa pasar Sindonga, hingga paman Yoon Ina mendapatkan banyak uang dan juga unit apartemen One City. Akhirnya, Yoon Ina pun sadar jika ternyata pamannya tidak sebaik yang ia kira, dan alasan Seng Jae melakukan ini semua menjadi masuk akal. Nah, sesampainya di rumah Hansem, mereka mulai menggabungkan semua puzzle-nya, di mana mereka menyadari jika puzzle terakhir itu adalah Dreamland. Di saat yang sama, Choi San menelepon Hansem dan mengabarkan jika mereka menemukan keberadaan Seng Jae, di mana ia terekam CCTV sedang berada di pemakaman Kapten Yang. Alhasil, Hansem pun segera menuju lokasi, sedangkan Yoon Ina memutuskan untuk pergi ke Dreamland. Hansem yang baru tiba di tempat pemakaman langsung menuju ke ruangan CCTV, di mana ia melihat jika Seng Jae hanya berdiri di luar pemakaman selama setengah jam tanpa melakukan apapun. Akhirnya, Hansem menyadari jika setelah dari sini Seng Jae pasti akan menuju ke Dreamland, yang membuat Hansem merasa khawatir karena Yoon Ina sedang menuju ke sana. Dan benar saja, saat Yoon Ina sampai di Dreamland, ia menemukan Seng Jae yang sudah duduk di komedi putar. Di sini Yoon Ina menyadari jika komedi putar itu memiliki bau bahan bakar, yang mana itu adalah rencana Seng Jae untuk mengakhiri hidupnya. Yoon Ina pun membujuk Seng Jae agar tak melakukan hal itu. Ia menyuruh Seng Jae untuk menebus kesalahannya dan menjalani hidup yang lebih baik lagi, karena semua dendamnya kini sudah terbalaskan. Namun, Seng Jae menolak karena sedari dulu ia ingin sekali bertemu dengan ibunya. Namun karena semua perbuatan orang-orang jahat itu, alhasil ibunya kehilangan nyawa, dan satu-satunya cara agar Seng Jae bisa bertemu dengan sang ibu saat ini adalah dengan mengakhiri hidupnya. Dia juga sudah merasa puas menjalani hidup dan tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan hidupnya. Tak lama berselang, Hansem datang dan langsung menodongkan pistol untuk menangkap Seng Jae. Namun sayangnya, saat itu Seng Jae langsung mengeluarkan korek apinya dan langsung membakar komedi putar bersama dirinya. Alhasil, Hansem dan Yoon Ina pun tidak bisa berbuat apa-apa karena apinya menyala begitu besar. Keesokan harinya, Yoon Ina dan Hansem ditanya oleh Dong-soo apa yang sebenarnya terjadi di Dreamland tadi malam. Namun mereka berdua memilih untuk diam dan tak menceritakan apapun. Setelah kejadian itu, Yoon Ina kembali mengalami trauma dan memilih untuk berdiam diri di rumah selama beberapa hari. Sementara Hansem mengunjungi pemakaman Kapten Yang dan meminta maaf karena ia tidak bisa menolongnya. Ia juga sudah tahu alasan mengapa Kapten Yang melakukan ini semua. Setelah itu, Hansem mendatangi rumah Yoon Ina, namun si bibi mengatakan jika Yoon Ina sedang tidak mau bertemu dengan siapapun. Singkat cerita, setelah berminggu-minggu berlalu, akhirnya Yoon Ina keluar dan memutuskan untuk datang ke Dreamland, tempat Seng Jae mengakhiri hidupnya. Ternyata saat itu Hansem juga datang dan merasa senang karena Yoon Ina sudah kembali semangat dan tak mengurung dirinya lagi. Setelah itu, Yoon Ina diundang ke acara televisi untuk menjelaskan tentang teka-teki kasus puzzle yang baru saja ia selesaikan. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada kasus pembunuhan baru di sebuah taman di mana korbannya adalah seorang wanita yang terlihat lehernya dipotong lalu dijahit lagi. Tim forensik memperkirakan jika wanita itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Namun anehnya, wajah dari korban tidak terlihat pucat yang itu membuat mereka semua menjadi bingung.
Tak berselang lama datanglah Yun Ina. Dia menjelaskan jika kemungkinan pelaku melakukan ini semua karena ia menyukai korbannya. Maka dari itu, ia membuat seakan-akan korbannya masih terlihat cantik karena ia terobsesi dengannya. Nah, yang membuat Handsome terkejut adalah ternyata pelaku meninggalkan kepingan puzzle yang ditemukan oleh Yun Ina. Dan film pun tamat.